Damar Pradipta Wiranegara berpura-pura lumpuh demi menguji ketulusan calon tunangannya. Perempuan itu mempermalukannya di depan semua tamu. Tetapi seorang pengurus rumah tangga yang selama ini nyaris tak pernah dipedulikan justru berlutut di sampingnya dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Malam itu juga, sebuah kenyataan menghancurkan hati semua orang yang hadir. Sebuah gelas kristal pecah berkeping-keping menghantam lantai marmer sebelum siapapun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat sebelumnya, Damar Pradipta Wiranegara masih mengangkat gelas untuk bersulang di hadapan sekitar 200 tamu undangan dalam pesta pertunangannya. Namun hanya dalam hitungan detik, kedua lututnya mendadak lemas, tubuhnya terkulai seolah kehilangan seluruh tenaga. Lalu ia terjatuh dari anak tangga taman hingga menghantam batu yang mengilap. Teriakan seorang perempuan langsung memutus alunan musik. Seseorang menjatuhkan piring. Para pemain biola berhenti di tengah nada yang menggantung di udara bagaikan pertanda buruk. Damar. Cepat panggil dokter, teriak seseorang dari kerumunan. Di tengah aroma parfum mahal, gaun-gaun mewah, dan para tamu yang berlarian di atas hamparan rumput, pria paling berpengaruh di Jakarta itu terbaring tak berdaya dengan mata setengah terbuka, seolah tak mampu lagi menggerakkan kedua kakinya di depan semua orang yang datang merayakan pertunangannya. Tak seorang pun di taman yang diterangi lampu-lampu keemasan itu mengetahui kenyataan sesungguhnya. Tak seorang pun, kecuali Damar Pradipta Wiranegara sendiri dan Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso, yang sedang berjalan tenang menembus kerumunan dengan mengenakan jas dokter. Sebab Damar Pradipta Wiranegara sebenarnya tidak benar-benar terjatuh, melainkan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri. Semua itu telah direncanakannya sejak beberapa minggu sebelumnya di ruang direksi paling atas grup perhotelan Samudra Nusantara. Setelah menutup pintu kantornya, mematikan lampu, lalu memandangi gemerlap Jakarta dari balik dinding kaca, ia merasakan kehampaan yang tak mampu diisi oleh kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah. Ia akan segera menikah dan seharusnya menjadi pria paling beruntung di dunia. Namun satu pertanyaan terus membakar pikirannya tanpa henti. Apakah Keisha Larasati Hadinata mencintainya sebagai pribadi, atau hanya mencintai semua kekayaan yang dimilikinya? Keraguan itu bukan muncul tanpa alasan. Bertahun-tahun sebelumnya, seorang perempuan lain pernah bersumpah akan mencintainya selamanya, tetapi meninggalkannya tepat ketika sebuah kegagalan bisnis hampir membuatnya kehilangan seluruh hartanya. Pengkhianatan itu mengajarkannya satu pelajaran yang tak pernah ia lupakan. Uang mampu membeli senyuman, tepuk tangan, dan janji, tetapi penderitaanlah yang memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus. Karena itulah ia menyusun rencana yang terdengar gila. Ia akan berpura-pura mengalami kecelakaan, menjatuhkan diri di depan semua orang, lalu dengan bantuan satu-satunya sahabat yang benar-benar ia percaya, Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso, membuat seluruh dunia percaya bahwa dirinya lumpuh total, tidak bisa berjalan, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan kehilangan seluruh kekuatan yang selama ini membuatnya disegani. Kau sedang bermain dengan api, ujar Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso malam itu sambil menutup tas dokternya perlahan. Namun Damar Pradipta Wiranegara menjawab dengan mantap, saat seseorang mengira kita sudah tidak punya apapun untuk ditawarkan, saat itulah wajah aslinya akan terlihat. Kalau kenyataan itu harus menghancurkan hatiku, lebih baik sekarang daripada 20 tahun lagi ketika semuanya sudah terlambat. Kini, saat tubuhnya terbaring di atas batu dingin taman dengan ratusan pasang mata menatap ke arahnya, jebakan itu telah siap. Tinggal menunggu siapa yang akan terperangkap di dalamnya. Tolong beri jalan, saya dokternya, kata Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso sambil berlutut di sampingnya dengan wajah serius. Ia memeriksa denyut nadi di leher, memeriksa pupil matanya, lalu menyentuh kedua kaki Damar Pradipta Wiranegara sambil bertanya dengan suara keras agar semua orang mendengar. Damar, apakah kamu merasakan ini? Apakah kamu bisa merasakan saat saya menyentuh kakimu? Damar Pradipta Wiranegara menelan ludah.
Ia tak perlu bersusah payah berpura-pura gemetar karena jantungnya memang berdebar sangat kencang. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Tidak, saya tidak merasakan apapun. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya, dokter. Saya benar-benar tidak bisa merasakannya." Seketika gumaman ngeri menyebar ke seluruh kerumunan seperti gelombang besar yang menghantam semua orang. Saat itulah Damar Pradipta Wiranegara sedikit memalingkan kepala, mencari satu-satunya wajah yang paling berarti baginya pada saat itu. Ia mencari Keisha Larasati Hadinata, tetapi apa yang dilihatnya membuat darahnya terasa lebih dingin daripada batu di bawah punggungnya. Keisha Larasati Hadinata tidak berlari menghampirinya, tidak menangis, dan tidak berlutut di sisinya seperti seorang calon istri yang benar-benar mencintainya. Perempuan itu berdiri beberapa meter jauhnya dengan satu tangan menutupi bibir dan mata terbelalak, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena sedang menghitung sesuatu dan merasa takut terhadap keadaan yang sama sekali tidak berkaitan dengan pria yang terbaring di tanah. "Keisha?" gumam Damar Pradipta Wiranegara sambil mengulurkan tangan ke arahnya. Namun Keisha Larasati Hadinata tidak menyambut tangan itu. Ia justru mundur selangkah. "Bawa dia masuk," katanya dengan senyum kaku kepada para tamu, seperti seseorang yang sedang berusaha menyelamatkan pesta yang telah rusak. "Saya yakin keadaannya tidak serius." Damar kuat. "Besok dia pasti sudah bisa berdiri lagi. Kalian akan melihatnya sendiri. Silakan lanjutkan menikmati acara. Orkestra akan bermain kembali sebentar lagi." Para tamu saling bertukar pandang. Seorang perempuan bernama Melati Anindita Suryanegara, yang mengenakan kalung mutiara, menempelkan tangan ke dada lalu berbisik kepada suaminya, Yudhistira Danu Suryanegara, tanpa benar-benar berusaha mengecilkan suara. "Kamu mendengar itu?" Dia bahkan tidak mendekat. Calon suaminya tergeletak di tanah, tetapi yang dia pikirkan justru musik pesta. Yudhistira Danu Suryanegara menggelengkan kepala. Dingin sekali hatinya. "Saya bahkan tidak akan membiarkan perempuan seperti itu mendekati anjing peliharaan saya." Damar Pradipta Wiranegara mendengar setiap kata, dan semuanya terasa seperti paku yang perlahan menancap ke dalam dadanya. Bukan benturan palsu itu yang menyakitinya, melainkan jarak nyata dari perempuan yang beberapa minggu lagi akan bersumpah untuk mencintainya dalam keadaan sehat maupun sakit. Ratih Puspaningrum Wiranegara, ibu Damar Pradipta Wiranegara, menerobos kerumunan dengan keanggunan kaku seorang perempuan yang tidak pernah membiarkan emosi merusak wibawanya. Ia berhenti di dekat putranya, memandang tubuhnya yang terbaring di lantai, tetapi bukannya berlutut, ia justru merapatkan bibir. "Angkat dia dengan hati-hati," perintahnya kepada para pelayan. "Dan pastikan tidak ada yang mengambil foto." Hal terakhir yang dibutuhkan keluarga ini adalah muncul dalam keadaan memalukan seperti ini di media. "Ibu," gumam Damar Pradipta Wiranegara. "Jangan sekarang," potong Ratih Puspaningrum Wiranegara dengan suara rendah dan tegang. "Bukan sekarang." Begitulah, ketika pria terkaya di Jakarta terbaring tak berdaya di hadapan dua perempuan yang seharusnya paling mencintainya di dunia, tak satu pun dari mereka membungkuk untuk menggenggam tangannya. Tidak seorang pun. Keheningan dari pengabaian itu terasa lebih berat daripada teriakan apapun. Lalu terjadilah sesuatu yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh Damar Pradipta Wiranegara. Di antara lautan gaun pesta dan setelan mahal, satu sosok bergerak berlawanan arah dengan semua orang. Ketika para tamu mundur, berbisik, dan mengangkat telepon genggam mereka, hanya satu orang yang melangkah maju. Ia berjalan tanpa mendorong siapapun dan tanpa mencari perhatian. Dengan kesederhanaan tenang seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya melayani orang lain tanpa berharap untuk dipandang. Perempuan itu adalah Nirmala Ayu Wulandari, pengurus rumah tangga yang selama bertahun-tahun merawat setiap sudut kediaman keluarga Wiranegara.
Ia berlutut di atas batu di samping Damar Pradipta Wiranegara, tanpa memedulikan kerumunan, kedudukannya sebagai pekerja, atau apapun yang mungkin dikatakan orang. Ia menyelipkan satu tangan di bawah tengkuk pria itu agar kepalanya tidak terus menekan batu keras, lalu dengan tangan lainnya menyibakkan rambut dari dahinya yang dipenuhi keringat. "Tenang, Tuan. Saya ada di sini. Saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian," katanya begitu pelan hingga hanya Damar Pradipta Wiranegara yang dapat mendengarnya. "Bernapaslah perlahan. Saya akan menopang Anda." Damar Pradipta Wiranegara menatapnya dari bawah dengan perasaan terguncang. Selama bertahun-tahun perempuan itu bekerja di rumahnya, ia tidak pernah benar-benar memandangnya. Nirmala Ayu Wulandari hanyalah bagian dari pemandangan rumah, seperti lukisan di dinding atau suara air mancur di halaman. Namun kini, pada saat paling memalukan dalam hidupnya, perempuan itulah satu-satunya orang yang menyentuhnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. "Mengapa?" bisik Damar Pradipta Wiranegara. "Mengapa Anda membantu saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya?" Nirmala Ayu Wulandari tidak langsung menjawab. Nirmala Ayu Wulandari memandang ke arah Keisha Larasati Hadinata, yang sudah membalikan badan untuk menenangkan para tamu, lalu menoleh kepada Ratih Puspaningrum Wiranegara, yang sibuk memberikan perintah kepada para pelayan. Setelah itu, ia kembali menundukkan pandangan kepada Damar Pradipta Wiranegara. Di dalam matanya tersimpan kesedihan lama, kesedihan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah memeluk orang tercinta, tetapi tidak mampu menyelamatkannya. "Karena bukan kaki yang menopang seorang pria, Tuan," katanya perlahan. "Yang benar-benar menopangnya adalah orang yang tetap berada di sisinya saat dia sudah tidak mampu berjalan." Kalimat itu menghantam hati Damar Pradipta Wiranegara seperti air yang menyentuh luka terbuka. Matanya dipenuhi air mata, dan kali ini tak ada sedikit pun kepura-puraan di dalamnya. Para pelayan mengangkat tubuhnya lalu mendudukannya di kursi roda yang dibawa dengan tergesa-gesa. Perlahan-lahan pesta itu mencoba berjalan kembali. Orkestra mulai memainkan musik, gelas-gelas kembali diisi, dan ketika Damar Pradipta Wiranegara didorong memasuki kediaman keluarga Wiranegara, ia menyadari bahwa rencananya baru saja dimulai. Tetapi ia sudah menemukan sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Saat kursi rodanya melewati lorong, dari arah taman ia masih sempat mendengar suara Keisha Larasati Hadinata kembali tertawa bersama para tamu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, Nirmala Ayu Wulandari berjalan diam-diam di belakang kursi roda dengan satu tangan tetap menempel kuat di bahunya, tidak melepaskannya sedikit pun. Ketika mereka sudah tak terlihat oleh siapapun, perempuan itu membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya yang seketika membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. "Tuan, tolong lakukan satu hal untuk saya. Ketika Anda menemukan kebenaran yang sedang Anda cari, jangan lupa bahwa ada pula kebenaran yang jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang di sisi ini." Napas Damar Pradipta Wiranegara tercekat. Perempuan itu tidak mengatakan ketika Anda sembuh atau ketika Anda bisa berjalan kembali. Ia mengatakan ketika Anda menemukan kebenaran yang sedang Anda cari. Untuk pertama kalinya sejak memulai rencana yang dianggapnya sempurna, Damar Pradipta Wiranegara merasakan bulu kuduknya berdiri. Mungkinkah perempuan sederhana yang selama ini nyaris tak pernah dipandangnya itu sudah mengetahui bahwa semuanya hanyalah sandiwara? Hari-hari setelah peristiwa di pesta pertunangan itu mengubah kediaman keluarga Wiranegara menjadi tempat yang tidak lagi dikenali oleh Damar Pradipta Wiranegara. Gelak tawa pesta telah lenyap, para tamu pulang, dan di ruang utama yang sebelumnya berkilauan oleh lampu-lampu keemasan, kini hanya tersisa gema dingin dari pikirannya sendiri serta bunyi roda kursi yang sebenarnya sama sekali tidak ia perlukan. Kamarnya dipindahkan ke lantai dasar di dekat taman dalam karena, sebagaimana dijelaskan Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso di hadapan semua orang dengan keseriusan seorang pemeran berpengalaman, Damar Pradipta Wiranegara dilarang menaiki tangga sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Keluarganya mengangguk,
Para pegawai mengangguk, dan sambil duduk di kursi roda itu, Damar Pradipta Wiranegara mempelajari pelajaran pahit pertamanya. Ketika dunia mengira seseorang sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri, orang-orang mulai membicarakannya seolah dia tidak berada di sana. Berapa lama dia akan seperti ini? Tanya Keisha Larasati Hadinata kepada dokter di lorong karena mengira tunangannya sedang tidur. Namun Damar Pradipta Wiranegara tidak tidur. Pintu kamarnya sedikit terbuka dan setiap kata terdengar jelas olehnya. Sulit dipastikan, jawab Dokter Bagas Adinugraha Santoso dengan hati-hati. Cedera seperti ini tidak dapat diprediksi. Bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih lama. Terdengar keheningan panjang dan berat, keheningan yang biasanya tidak membawa kabar baik. Berbulan-bulan, ulang Keisha Larasati Hadinata, dengan nada seperti seseorang yang baru menyadari ada kerikil mengganggu di dalam sepatunya. Dokter, mari bicara jujur. Saya bertunangan dengan seorang pria yang sempurna, pria yang mampu menguasai ruangan, menyelesaikan kesepakatan bisnis, dan bepergian kemana-mana. Bukan dengan keadaan seperti ini. Ini bukan kehidupan yang saya setujui. Nona, dia masih pria yang sama. Tidak, dokter, potong Keisha Larasati Hadinata. Dia sudah tidak sama lagi, dan Anda juga mengetahuinya. Damar Pradipta Wiranegara memejamkan mata, bukan karena terkejut. Sebagian dari hati Damar Pradipta Wiranegara sebenarnya sudah menduga semua itu akan terjadi. Yang benar-benar menyakitkan bukanlah isi perkataan tersebut, melainkan kenyataan bahwa ia mendengarnya diucapkan secara terus terang, tanpa sedikit pun belas kasihan atau upaya untuk menyembunyikannya. Ini bukan kehidupan yang saya setujui. Seolah-olah cinta hanyalah sebuah perjanjian, sementara dirinya kini tidak lebih dari barang yang telah kehilangan nilainya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pria paling berpengaruh di Jakarta itu menangis diam-diam di dalam kamar yang gelap. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tidak seorang pun, kecuali satu orang. Ketika pintu terbuka perlahan dan seberkas cahaya masuk menerangi tempat tidurnya, yang datang bukanlah Keisha Larasati Hadinata, melainkan Nirmala Ayu Wulandari. Di tangannya terdapat sebuah nampan berisi segelas air hangat dan sepiring kecil buah yang telah dipotong rapi. Maaf mengganggu Anda selarut ini, Tuan, ucapnya lirih sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Saya berpikir mungkin Anda belum makan malam. Seseorang tidak akan pulih dengan perut kosong dan hati yang dipenuhi kesedihan. Damar Pradipta Wiranegara segera mengusap wajahnya dengan punggung tangan karena merasa malu telah terlihat menangis. Anda tidak perlu merawat saya, Nirmala. Ibu saya sudah mempekerjakan para perawat. Nirmala Ayu Wulandari tersenyum tipis sambil membenarkan bantal di belakang kepalanya dengan kelembutan yang bahkan tidak pernah ia rasakan dari orang-orang terdekatnya. Para perawat memang menjalankan tugas mereka, Tuan. Namun ada hal-hal yang tidak pernah tercantum dalam gaji, seperti tinggal sedikit lebih lama di sisi seseorang atau menyadari bahwa orang itu baru saja menangis. Damar Pradipta Wiranegara menatapnya tanpa mampu berkata-kata. Perempuan itu selalu memiliki cara berbicara yang perlahan-lahan meruntuhkan setiap dinding pertahanan di dalam dirinya. Mengapa Anda begitu baik kepada saya? Tanyanya dengan nada penuh kebingungan sekaligus curiga. Selama bertahun-tahun saya bahkan tidak pernah benar-benar mengingat nama lengkap Anda. Saya memperlakukan Anda seolah hanya bagian dari rumah ini. Namun sekarang justru Anda satu-satunya orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Nirmala Ayu Wulandari terdiam sejenak sambil tetap menggenggam kain lap di tangannya. Ketika akhirnya berbicara, suaranya tetap tenang, tetapi membawa beban pengalaman hidup yang panjang. Karena saya tahu bagaimana rasanya ketika dunia memalingkan punggung tepat saat kita paling membutuhkan seseorang. Tuan, katanya pelan.
Dan saya tidak akan pernah menginginkan pengalaman seperti itu menimpa siapapun, bahkan kepada orang yang paling tidak menyukai saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Ia merapikan kamar, mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu kecil di samping tempat tidur, lalu keluar tanpa menimbulkan suara. Damar Pradipta Wiranegara tetap terjaga hingga larut malam sambil memikirkan setiap kata yang baru didengarnya. Kesedihan yang selalu tampak di mata Nirmala Ayu Wulandari, dan bisikan yang pernah ia ucapkan pada malam saat dirinya sengaja menjatuhkan diri. Ketika Anda menemukan kebenaran yang sedang Anda cari, apa sebenarnya yang diketahui perempuan itu? Dan mengapa ia seolah memahami semuanya? Sementara orang-orang yang memiliki begitu banyak alasan untuk mencintainya justru semakin menjauh, satu-satunya orang yang terus mendekat adalah perempuan yang sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap dirinya. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas di kediaman keluarga Wiranegara memperlihatkan perbedaan yang semakin jelas hingga mustahil diabaikan oleh Damar Pradipta Wiranegara. Keisha Larasati Hadinata semakin jarang datang menjenguknya. Kalaupun datang, telepon genggam hampir selalu menempel di telinganya. Ia lebih banyak berbicara mengenai gaun, perjalanan yang terpaksa dibatalkan, atau teman-temannya yang terus meminta penjelasan. Ia hanya duduk beberapa menit di tepi tempat tidur, bertanya sekadarnya apakah Damar Pradipta Wiranegara membutuhkan sesuatu, lalu pergi bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan jawabannya. Aroma parfumnya datang dan menghilang seperti kunjungan yang dilakukan hanya demi menjaga sopan santun. Sebaliknya, Nirmala Ayu Wulandari seakan hadir di setiap sudut rumah, bukan karena ada yang memintanya, melainkan karena ia tidak pernah sanggup mengabaikan penderitaan orang lain. Ia membawakan semangkuk sup hangat ketika melihat Damar Pradipta Wiranegara kehilangan selera makan. Setiap pagi ia membuka tirai agar sinar matahari menyinari wajahnya. Ia juga membacakan halaman-halaman bisnis dari surat kabar karena suatu hari pernah mendengar Damar Pradipta Wiranegara mengeluh bahwa tidak ada lagi orang yang menceritakan perkembangan dunia kepadanya. Seolah seseorang yang duduk di kursi roda juga kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pada suatu sore, ketika Nirmala Ayu Wulandari sedang merapikan buku-buku di rak kamar, Damar Pradipta Wiranegara akhirnya memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang telah berhari-hari memenuhi pikirannya. Nirmala Ayu Wulandari, apakah Anda memiliki keluarga? Tanya Damar Pradipta Wiranegara. Perempuan itu berhenti sejenak. Hanya sesaat, tetapi Damar Pradipta Wiranegara, yang sejak duduk di kursi roda mulai belajar memahami makna di balik setiap keheningan, langsung menyadarinya. Saya mempunyai seorang anak laki-laki, Tuan, jawabnya tanpa benar-benar menoleh. Namanya Arga Mahendra Wulandari. Damar Pradipta Wiranegara kembali merasa malu atas ketidaktahuannya sendiri. Saya tidak pernah mengetahuinya. Berapa usianya sekarang? Dia masih kecil, jawab Nirmala Ayu Wulandari sambil tersenyum lembut, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Tetapi dia adalah anak paling pemberani yang pernah saya kenal. Pemberani? Ulang Damar Pradipta Wiranegara. Nirmala Ayu Wulandari meletakkan buku terakhir ke rak, lalu akhirnya menghadapnya. Ada kelembutan di wajahnya, tetapi juga bayangan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ada anak-anak yang belajar menjadi pemberani karena keadaan memaksa mereka, ucapnya pelan. Tidak ada orang tua yang menginginkan kehidupan seperti itu bagi anaknya. Namun ketika kenyataan datang, kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan hati yang kuat kepada mereka. Sebelum Damar Pradipta Wiranegara sempat mengajukan pertanyaan lain, Nirmala Ayu Wulandari segera mengalihkan pembicaraan. Ia membereskan barang-barangnya lalu keluar, persis seperti setiap kali percakapan mulai mendekati luka yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat. Sore itu juga, Damar Pradipta Wiranegara menemukan sesuatu yang membuat pikirannya dipenuhi tanda tanya. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke gerbang samping khusus para pegawai,
Ia melihat Nirmala Ayu Wulandari bergegas pergi begitu pekerjaannya selesai. Langkahnya bukan seperti seseorang yang hendak pulang untuk beristirahat, melainkan seperti orang yang sedang berlomba dengan waktu. Ia memeluk erat sebuah tas belanja di dadanya, sementara wajahnya memperlihatkan kegelisahan yang belum pernah dilihat Damar Pradipta Wiranegara selama perempuan itu berada di kediaman keluarga Wiranegara, tempat ia selalu bergerak dengan tenang. Damar Pradipta Wiranegara terus memperhatikannya hingga sosok itu menghilang di balik tembok taman. Malam harinya, untuk pertama kalinya, Nirmala Ayu Wulandari tidak kembali membawakan makan malam seperti biasanya. Yang datang hanyalah salah seorang perawat. Saat itulah Damar Pradipta Wiranegara merasakan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merindukan kehadiran seorang pegawai rumah tangga. Pria yang selama ini merasa mampu memiliki apapun di dunia ternyata justru merindukan satu-satunya orang yang memperlakukannya tanpa pamrih. Keesokan paginya, ia tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya. "Nirmala," panggilnya ketika perempuan itu masuk membawa nampan sarapan. "Kemarin Anda pulang terburu-buru dan tadi malam Anda tidak datang. Apakah semuanya baik-baik saja?" Nirmala Ayu Wulandari terdiam sesaat, lalu meletakkan nampan dengan hati-hati sebelum menjawab dengan penuh pertimbangan. "Segala sesuatu berada di tangan Tuhan, Tuan. Kadang-kadang kita hanya bisa berusaha secepat mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepadanya." Damar Pradipta Wiranegara menggeleng pelan. Itu bukan jawaban. Nirmala Ayu Wulandari tersenyum tipis. "Itulah satu-satunya jawaban yang bisa saya berikan." Nada suaranya tetap lembut, tetapi tidak memberi sedikit pun celah untuk dipaksa berbicara lebih jauh. Pada saat itu Damar Pradipta Wiranegara memahami bahwa perempuan tersebut memikul beban yang jauh lebih berat daripada sekadar bekerja di rumah orang lain. Beban itu tidak pernah dibawanya masuk ke dalam kediaman keluarga Wiranegara. Setiap pagi ia seolah meninggalkannya di luar gerbang agar tidak mengganggu pekerjaannya. Lalu setiap sore ia memungut kembali beban itu ketika pulang dengan langkah tergesa-gesa. Sore harinya, didorong oleh sebuah dorongan hati yang bahkan tidak ia pahami sendiri, Damar Pradipta Wiranegara melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak hari sandiwaranya dimulai. Setelah memastikan dirinya sendirian di kamar, pintu tertutup rapat dan tirai telah ditarik, ia meletakkan kedua tangan di sandaran kursi roda, menarik napas panjang, lalu berdiri. Kedua kakinya, yang selama ini sebenarnya selalu sehat, menopang tubuhnya tanpa kesulitan sedikit pun. Ia berjalan menuju jendela, merasakan lantai yang kokoh di bawah telapak kakinya dan berat tubuhnya sendiri yang begitu akrab. Selama beberapa detik, kebebasan untuk kembali berjalan terasa begitu membahagiakan. Namun perasaan itu segera lenyap ketika ia melihat sesuatu di luar jendela yang membuatnya spontan berpegangan pada kusen agar tidak kehilangan keseimbangan karena terkejut. Di dekat gerbang samping, setengah tersembunyi oleh bayangan senja, Keisha Larasati Hadinata sedang berbicara dengan seorang pria asing yang belum pernah dikenalnya. Pria itu bukan pelayan, bukan tukang kebun, melainkan seseorang yang berpakaian rapi dan berpenampilan elegan, tipe orang yang biasanya muncul ketika ada urusan besar yang berkaitan dengan uang. Damar Pradipta Wiranegara tidak dapat mendengar percakapan mereka, tetapi ia melihat dengan sangat jelas saat Keisha Larasati Hadinata menyerahkan sebuah amplop kepada pria asing itu. Yang paling membuatnya bergidik adalah senyum dingin di wajah perempuan tersebut ketika menunjuk ke arah jendela kamarnya, tepat ke arah dirinya. Jantung Damar Pradipta Wiranegara seolah berhenti berdetak. Ia segera menjatuhkan tubuhnya kembali ke kursi roda dengan kedua tangan gemetar. Saat itu juga ia menyadari bahwa dirinya telah meremehkan permainan yang ia mulai sendiri. Selama ini ia mengira sedang menguji ketulusan Keisha Larasati Hadinata, tetapi tanpa disadarinya justru telah membuat perempuan itu lebih waspada. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Keisha Larasati Hadinata benar-benar mencintainya. Pertanyaan yang jauh lebih mengerikan adalah,
Apa yang bersedia dilakukan Keisha Larasati Hadinata terhadap seorang calon suami yang diyakini semua orang tidak akan pernah bisa bangkit dari kursi roda itu lagi? Malam itu Damar Pradipta Wiranegara sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Bayangan Keisha Larasati Hadinata menyerahkan amplop kepada pria asing sambil menunjuk ke arah kamarnya terus berulang di dalam pikirannya seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Siapa sebenarnya pria itu? Apa isi amplop tersebut? Dan mengapa ketika menunjuk dirinya, Keisha Larasati Hadinata bisa tersenyum sedingin itu, tanpa sedikit pun tersisa jejak kasih sayang? Saat fajar menyingsing, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan tekad yang semakin bulat, Damar Pradipta Wiranegara mengambil keputusan penting. Ia tidak ingin lagi menjadi penonton dalam kehidupannya sendiri. Jika ingin menemukan kebenaran, ia harus berani mengambil risiko. Namun kebenaran pertama yang ingin ia ungkap ternyata bukan tentang Keisha Larasati Hadinata, melainkan tentang Nirmala Ayu Wulandari. Dari kursi rodanya, hari demi hari ia memperhatikan bagaimana perempuan itu selalu bergegas pergi setiap sore menuju tempat yang tidak pernah diketahuinya, memeluk ratas di dadanya dengan wajah penuh kecemasan. Ada suara kecil di dalam hatinya yang tidak mampu dijelaskan, tetapi terus mengatakan bahwa rahasia perempuan sederhana itu adalah kunci untuk memahami mengapa Nirmala Ayu Wulandari begitu mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Sore itu, setelah Nirmala Ayu Wulandari menyelesaikan pekerjaannya dan keluar melalui gerbang samping khusus pegawai, Damar Pradipta Wiranegara melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang dipercaya semua orang lumpuh. Ia menunggu sampai benar-benar sendirian, berdiri dari kursi rodanya, mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian, lalu keluar dari kediaman keluarga Wiranegara melalui pintu belakang taman. Dengan langkah hati-hati dan jantung berdebar seperti remaja yang baru pertama kali diam-diam meninggalkan rumah, ia mengikuti Nirmala Ayu Wulandari dari kejauhan. Perempuan itu sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang setiap hari dirawatnya kini berjalan di belakangnya dengan kedua kaki yang sebenarnya sehat sempurna. Nirmala Ayu Wulandari menaiki sebuah bus kota. Damar Pradipta Wiranegara, yang bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali menggunakan transportasi umum, segera naik ke bus berikutnya dan meminta sopir tetap mengikuti kendaraan yang berada di depan. Pemandangan kota perlahan berubah di hadapan matanya. Jalan-jalan raya yang lebar berganti menjadi ganggang sempit. Gedung-gedung yang berkilau berubah menjadi rumah-rumah tua dengan tembok yang mulai mengelupas. Taman-taman yang tertata rapi berganti halaman tanah tempat anak-anak bermain tanpa alas kaki. Wilayah itu selama ini hanya dikenalnya melalui laporan keuangan perusahaan, bukan dari pengalamannya sendiri. Bus akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar berwarna pucat dengan papan nama yang sudah kusam bertuliskan Pusat Rehabilitasi Anak Harapan Bunda. Nirmala Ayu Wulandari turun, melewati gerbang dengan langkah yang begitu akrab seolah telah melakukannya setiap hari, lalu menghilang ke dalam bangunan itu. Damar Pradipta Wiranegara tetap berdiri di tepi jalan dengan wajah penuh kebingungan. Sebuah pusat rehabilitasi anak. Apa yang selalu dilakukan perempuan itu di tempat tersebut setiap sore setelah seharian kelelahan merawat dirinya? Ia mendekat perlahan. Gerbang itu sedikit terbuka. Dari balik sebuah tiang di halaman, tanpa terlihat oleh siapapun, ia menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya seolah diremas kuat. Nirmala Ayu Wulandari sedang berlutut di hadapan sebuah kursi roda. Tidak seperti kursi roda yang selama ini digunakannya untuk berpura-pura lumpuh, kursi roda itu menjadi bagian dari kenyataan yang benar-benar menyakitkan. Di atasnya duduk seorang anak laki-laki bertubuh kurus dengan kedua kaki yang tidak bergerak sama sekali. Begitu melihat Nirmala Ayu Wulandari datang, mata besar anak itu langsung berbinar penuh kebahagiaan. "Ibu," seru Arga Mahendra Wulandari sambil mengulurkan kedua tangannya. "Aku tahu ibu pasti datang. Ibu selalu datang." Nirmala Ayu Wulandari langsung memeluk putranya erat, seolah ingin melindunginya dari seluruh dunia.
Tentu saja ibu datang, sayang. Mana mungkin ada sesuatu di dunia ini yang bisa menghentikan ibu untuk menemui Arga Mahendra Wulandari? Damar Pradipta Wiranegara merasakan tanah di bawah kakinya seakan berguncang. Arga Mahendra Wulandari, anak pemberani yang selama ini hanya pernah didengarnya lewat cerita, putra yang selalu disebut Nirmala Ayu Wulandari dengan perpaduan kasih sayang dan kesedihan, ternyata adalah alasan mengapa perempuan itu setiap sore selalu terburu-buru pergi. Putranya benar-benar tidak dapat berjalan. Dalam sekejap, semuanya menjadi begitu jelas sekaligus begitu menyakitkan. Kata-kata yang pernah diucapkan Nirmala Ayu Wulandari pada malam saat dirinya berpura-pura lumpuh, cara perempuan itu menopangnya tanpa rasa jijik maupun belas kasihan, serta kalimat yang terus terngiang di benaknya, bukan kaki yang menopang seorang pria. Kini ia mengerti bahwa kalimat itu bukan sekadar kata-kata bijak. Itu adalah kenyataan paling pahit dalam kehidupan Nirmala Ayu Wulandari, diucapkan oleh seorang ibu yang setiap hari mendorong kursi roda yang benar-benar dibutuhkan putranya, sementara dirinya hanya berpura-pura membutuhkannya. Damar Pradipta Wiranegara bersandar pada tiang bangunan, tak sanggup bergerak, sambil terus mendengarkan percakapan mereka. "Ibu, hari ini boleh membacakan satu bab lagi dari buku Bajak Laut?" pinta Arga Mahendra Wulandari. Kemarin kita berhenti saat kaptennya menemukan peta harta karun. Nirmala Ayu Wulandari mengangguk sambil tersenyum hangat dan mengeluarkan sebuah buku yang sudah lusuh dari tas yang sejak tadi dipeluk erat di dadanya. Tentu saja, anak ibu. Hari ini, besok, dan setiap sore pun ibu akan membacakannya untukmu. Tapi sebelum itu, ceritakan dulu, apakah kamu sudah melakukan semua latihan yang diajarkan oleh terapis? Wajah Arga Mahendra Wulandari langsung berbinar bangga. Sudah semuanya. Terapis bilang kalau aku terus berlatih seperti ini, suatu hari nanti aku mungkin bisa berdiri dengan bantuan alat penyangga. Ia menatap ibunya penuh harapan. Ibu, menurut ibu, apakah suatu hari nanti aku benar-benar bisa berjalan? Keheningan singkat memenuhi ruangan. Dari tempat persembunyiannya, Damar Pradipta Wiranegara menahan napas. Nirmala Ayu Wulandari memandang putranya dengan penuh kasih, lalu menjawab dengan suara yang tetap tenang meskipun ia tahu betapa besar usaha perempuan itu untuk menjaga ketegarannya. Ibu percaya kamu mampu melakukan apapun yang kamu perjuangkan. Tetapi dengarkan baik-baik, Arga Mahendra Wulandari. Bisa berjalan ataupun tidak, kamu sudah menjadi anak paling pemberani dan paling baik yang pernah ibu kenal. Dan itu jauh lebih berharga daripada memiliki kedua kaki yang sehat. Arga Mahendra Wulandari langsung memeluk ibunya sekuat tenaga. Nirmala Ayu Wulandari menutup mata di atas bahu putranya, seolah menyimpan air matanya untuk ditumpahkan nanti ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Damar Pradipta Wiranegara akhirnya berpaling. Ia tidak sanggup lagi menyaksikan pemandangan itu. Tenggorokannya terasa sesak oleh rasa haru yang tak tertahankan. Perempuan yang selama bertahun-tahun diperlakukannya seperti bagian dari perabot rumah ternyata diam-diam memikul penderitaan yang jauh lebih berat daripada seluruh kekayaannya. Setiap hari ia bekerja tanpa lelah merawat seorang pria yang hanya berpura-pura tidak mampu berjalan, lalu bergegas menemui seorang anak yang benar-benar tidak bisa berjalan. Namun tidak sekalipun ia pernah mengeluh, meminta belas kasihan, atau menggunakan penderitaannya untuk mendapatkan simpati orang lain. Berdiri di depan pusat rehabilitasi anak harapan bunda yang sederhana itu, untuk pertama kalinya Damar Pradipta Wiranegara merasakan rasa malu yang bahkan tidak pernah muncul saat mengalami kegagalan bisnis sebesar apapun. Ia telah menjadikan kelumpuhan palsunya sebagai permainan, sebagai ujian, sebagai pelampiasan harga diri seorang pria kaya yang terluka. Sementara hanya beberapa kilometer dari sana, seorang ibu menjalani kenyataan yang jauh lebih kejam setiap hari, tanpa sandiwara, tanpa rencana rahasia, dan tanpa apapun selain cinta kepada anaknya.
Damar Pradipta Wiranegara kembali ke kediaman keluarga Wiranegara sebelum Nirmala Ayu Wulandari pulang agar tidak seorang pun mencurigai kepergiannya. Namun malam itu, ketika Nirmala Ayu Wulandari masuk seperti biasa sambil membawa nampan makan malam, ia tidak lagi mampu memandang perempuan itu dengan cara yang sama. "Nirmala," panggilnya dengan suara yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Apakah putra Anda, Arga Mahendra Wulandari, baik-baik saja?" Nirmala Ayu Wulandari langsung menghentikan langkahnya. Ia menatap Damar Pradipta Wiranegara cukup lama, seolah berusaha menebak seberapa banyak yang telah diketahui pria itu. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan sangat hati-hati. Dia berada di tempat yang penuh orang-orang baik yang merawat dan membantunya. "Tuan, saya tidak mampu menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan anak saya jika dia tinggal bersama saya. Di sana dia mendapatkan terapi, memiliki teman-teman seusianya, dan dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Karena itulah saya datang setiap sore tanpa pernah absen, supaya dia tidak pernah merasa bahwa ibunya telah meninggalkannya." "Lalu, bagaimana dengan ayahnya?" tanya Damar Pradipta Wiranegara. Nirmala Ayu Wulandari menundukkan pandangan. "Ayah Arga Mahendra Wulandari pernah berjanji akan memberikan kehidupan terbaik bagi kami, Tuan," jawabnya dengan tenang. "Namun suatu hari dia pergi mengejar impiannya sendiri dan tidak pernah kembali lagi. Hidup terkadang mengambil orang-orang baik lebih cepat daripada yang kita duga. Tetapi saya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Kebencian hanyalah beban tambahan, sedangkan saya sudah memikul cukup banyak beban." Damar Pradipta Wiranegara merasa setiap kalimat yang keluar dari mulut perempuan itu jauh lebih berharga daripada semua nasihat yang selama ini diterimanya dari para konsultan dan eksekutif yang duduk bersamanya di ruang rapat. "Nirmala, kalau suatu hari Anda membutuhkan bantuan apapun," ucapnya pelan. Namun Nirmala Ayu Wulandari memotong dengan suara lembut yang hampir terdengar seperti nasihat seorang ibu. "Tuan, dengan segala hormat, saat ini Anda juga sedang menghadapi ujian hidup Anda sendiri. Jangan memikul beban saya juga. Fokuslah pada kesembuhan Anda. Selebihnya, biarkan Tuhan yang mengatur segala sesuatu jauh lebih baik daripada kemampuan kita." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia keluar dari kamar, meninggalkan Damar Pradipta Wiranegara dengan hati yang semakin hancur dan keyakinan yang semakin kuat bahwa orang yang berada di sisi tempat tidurnya selama ini adalah orang yang salah. Sementara orang yang setiap hari mendorong nampan makanan untuknya justru adalah orang yang benar-benar berhati mulia. Namun malam itu masih menyimpan kejutan yang jauh lebih menyakitkan. Karena tidak mampu tidur, Damar Pradipta Wiranegara kembali berdiri diam-diam dalam kegelapan lalu berjalan menuju ruang kerja kecil yang berada di samping kamarnya, tempat ia menyimpan berbagai dokumen pribadi. Ia ingin menenangkan pikirannya, mencari sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian. Akan tetapi, begitu menyalakan lampu, ia langsung membeku. Kunci lemari arsipnya tampak telah dirusak. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia segera membuka laci-laci dan memeriksa isinya. Beberapa berkas telah hilang. Bukan sembarang dokumen, melainkan salinan dokumen kepemilikan aset, data rekening, serta dokumen mengenai struktur kepemilikan grup perhotelan Samudra Nusantara. Seseorang telah memasuki ruang kerjanya dan orang itu mengetahui dengan sangat jelas apa yang harus dicari. Seketika bayangan tentang amplop yang diberikan ke Isya Larasati Hadinata, pria asing berpakaian rapi, dan gerakan tangannya yang menunjuk ke arah jendela kamar kembali memenuhi benaknya. Dengan tangan yang gemetar, Damar Pradipta Wiranegara mendekati meja kerja. Di atas permukaannya tergeletak sebuah kartu nama kecil yang tampaknya tertinggal karena terburu-buru. Di sana tertulis Kantor Hukum Pranoto Ngerekan. Tepat di bawahnya terdapat sebuah catatan tulisan tangan yang langsung dikenali Damar Pradipta Wiranegara, karena ia telah melihat tulisan itu berkali-kali pada berbagai undangan pertunangannya.
Hanya ada satu kalimat pendek yang membuat darahnya terasa membeku. Pastikan apakah seseorang yang dinyatakan tidak mampu secara fisik masih dapat mengalihkan hak pengelolaan seluruh asetnya kepada calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung. Damar Pradipta Wiranegara terduduk lemas di kursi kerja sambil menggenggam kartu itu erat-erat. Keisha Larasati Hadinata bukan sekadar berhenti mencintainya. Perempuan itu diam-diam sedang berkonsultasi dengan pengacara agar dapat mengambil alih seluruh kendali atas kekayaannya dengan memanfaatkan kenyataan bahwa semua orang percaya dirinya sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Rencananya untuk menemukan kebenaran memang berhasil, tetapi kenyataan yang ditemukannya ternyata jauh lebih mengerikan daripada semua dugaan yang pernah muncul di benaknya. Saat ia masih menggenggam kartu itu dengan mata yang dipenuhi kemarahan dan kepedihan, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang pelan berhenti tepat di ambang pintu ruang kerja. Damar Pradipta Wiranegara segera berbalik. Di sana berdiri Nirmala Ayu Wulandari, menatapnya yang sedang berdiri tegak tanpa kursi roda, tanpa alat penyangga, berjalan dengan kedua kakinya sendiri di tengah malam. Namun di wajah perempuan itu tidak tampak sedikit pun keterkejutan. Yang ada hanyalah kesedihan yang tenang. Kesedihan seseorang yang baru saja mendapatkan bukti atas sesuatu yang sebenarnya telah diketahuinya sejak awal. Saya sudah mengatakannya sejak malam pertama, Tuan, bisiknya lirih. Bahwa ada kebenaran yang jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang yang berada di sisi ini. Selama beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Damar Pradipta Wiranegara berdiri di tengah ruang kerja dengan kartu nama yang masih bergetar di genggamannya. Sementara Nirmala Ayu Wulandari tetap berdiri di ambang pintu. Memandangnya berjalan dengan begitu alami seolah ia memang tidak pernah kehilangan kemampuan itu. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat hingga bunyi detak jam dinding pun seolah ikut menahan napas. Akhirnya Damar Pradipta Wiranegara membuka suara terlebih dahulu dengan nada serak, terperangkap di dalam kebohongannya sendiri. Nirmala, saya bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu Anda jelaskan kepada saya, Tuan, jawab Nirmala Ayu Wulandari tanpa nada menyalahkan ataupun mencela. Suaranya tetap dipenuhi ketenangan yang sendu, ketenangan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Saya sudah mengetahuinya sejak malam pertama. Damar Pradipta Wiranegara melangkah mendekatinya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sejak malam pertama? Itu tidak mungkin. Dokter Bagas Adinugraha Santoso memeriksa semuanya dengan sangat teliti. Tidak seorang pun mencurigainya. Benar, sahut Nirmala Ayu Wulandari pelan. Bahkan ibu Anda, para perawat, maupun Keisha Larasati Hadinata tidak menyadarinya. Damar Pradipta Wiranegara menggeleng. Lalu bagaimana? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya sementara tidak ada orang lain yang sadar? Nirmala Ayu Wulandari melangkah masuk ke ruang kerja, lalu menutup pintu perlahan agar tidak ada siapapun yang mendengar percakapan mereka. Ketika kembali menatap Damar Pradipta Wiranegara, matanya memancarkan keyakinan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah mengalami penderitaan itu sendiri. Karena setiap hari saya benar-benar mendorong kursi roda milik anak saya, Tuan, katanya tenang. Orang yang telah bertahun-tahun melihat tubuh yang benar-benar tidak mampu bergerak akan segera mengenali seseorang yang hanya berpura-pura. Orang yang benar-benar kehilangan rasa di kedua kakinya tidak akan menggerakkan jari-jari kakinya saat dokter menyentuhnya. Tetapi Anda melakukannya. Hanya sesaat. Tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Namun saya sudah terlalu lama memandangi kaki yang benar-benar tidak mampu merespons. Kaki Anda masih bereaksi. Lutut Damar Pradipta Wiranegara terasa lemas. Perempuan sederhana dengan pakaian kerja yang biasa itu berhasil membongkar penyamarannya hanya dari sebuah gerakan kecil yang bahkan mungkin terlewat oleh dokter-dokter terbaik sekalipun. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Nirmala Ayu Wulandari tidak pernah membocorkan rahasia itu. Ia menyimpannya selama ini,
tetap merawatnya setiap hari tanpa pernah memanfaatkan kenyataan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri. "Mengapa Anda tidak mengatakan apapun?" tanya Damar Pradipta Wiranegara dengan suara nyaris berbisik. "Anda bisa membongkar semuanya. Anda bisa memberitahu ibu saya, Keisha Larasati Hadinata, atau siapapun. Satu kata dari Anda saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh rencana saya. Mengapa Anda justru melindungi saya?" Nirmala Ayu Wulandari menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Karena saya mengerti apa yang sedang Anda cari, Tuan. Tidak ada orang yang berpura-pura mengalami musibah seperti ini hanya untuk bersenang-senang. Seseorang melakukan itu karena hatinya dipenuhi ketakutan. Takut tidak dicintai karena dirinya sendiri, melainkan hanya karena harta yang dimilikinya. Dan ketakutan itu saya pahami lebih daripada siapapun. Bedanya, orang-orang miskin seperti kami bahkan jarang dinilai dari apa yang kami miliki. Kami tidak perlu khawatir terhadap kepura-puraan karena kebanyakan orang memilih tidak melihat keberadaan kami sejak awal." Kalimat itu menghantam hati Damar Pradipta Wiranegara begitu keras. Ia perlahan duduk di tepi meja kerja karena merasa tubuhnya tak lagi sanggup menopang beban pikirannya. Untuk sesaat, pengusaha besar dan seorang pegawai rumah tangga berdiri pada posisi yang sama-sama manusia yang sedang terluka dalam sunyi. "Malam ini saya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan," ucap Damar Pradipta Wiranegara sambil menyerahkan kartu nama yang tadi ditemukannya. "Keisha Larasati Hadinata tidak mencintai saya. Mungkin sejak awal memang tidak pernah. Dia menghubungi pengacara untuk mengambil alih semua yang saya miliki karena dia mengira saya benar-benar tidak berdaya. Dia masuk ke ruang kerja saya dan mengambil dokumen-dokumen penting." Nirmala Ayu Wulandari menerima kartu itu, membacanya perlahan, lalu mengangkat wajahnya kembali. Tidak ada sedikitpun ekspresi kemenangan ataupun sikap seolah ingin berkata bahwa ia sudah menduga semuanya. Yang terlihat hanyalah belas kasih yang tulus. "Saya ikut prihatin, Tuan," katanya pelan. "Saya tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang kita percaya sepenuh hati. Tidak ada kekayaan sebesar apapun yang mampu menutup luka seperti itu." Damar Pradipta Wiranegara menundukkan kepala. "Seharusnya saya membencinya. Tetapi yang saya rasakan sekarang hanya kehampaan." Nirmala Ayu Wulandari mengangguk pelan. "Kebencian bukanlah lawan dari cinta, Tuan. Kehampaanlah yang menjadi lawannya. Ketika seseorang bahkan sudah tidak memiliki keinginan untuk menuntut atau menyalahkan, berarti hatinya sudah benar-benar memahami bahwa orang itu sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh hadir di dalam hidupnya." Damar Pradipta Wiranegara kembali menatap perempuan itu dengan penuh kekaguman. Kebijaksanaan yang keluar dari mulut Nirmala Ayu Wulandari mengalir begitu alami, seolah mata air yang tidak pernah habis. Tiba-tiba ia mengangkat kedua tangannya dan dengan penuh hormat menyentuh bahu perempuan itu. "Nirmala, berjanjilah kepada saya," katanya sungguh-sungguh. "Jangan beritahu siapapun bahwa saya sebenarnya bisa berjalan. Belum sekarang. Saya harus mengetahui sejauh mana Keisha Larasati Hadinata bersedia melangkah. Saya membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Kalau saya berdiri sekarang juga, dia pasti akan menyangkal semua perbuatannya. Dia hanya akan mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman," ujar Damar Pradipta Wiranegara dengan suara berat. "Lalu dia akan bebas melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tolong bantu saya menemukan seluruh kebenarannya. Saya mohon." Nirmala Ayu Wulandari terdiam. Nalurinya mengatakan bahwa permainan seperti ini sangat berbahaya. Kebohongan, sekalipun lahir dari luka, pada akhirnya selalu menuntut harga yang harus dibayar. Namun ketika ia menatap mata Damar Pradipta Wiranegara, mata yang pernah dilihatnya menangis sendirian dalam gelap,
Ia menyadari bahwa pria itu tidak sedang meminta bantuan biasa. Ia sedang memohon kesempatan untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang telah dirampas. "Saya akan membantu Anda, Tuan," katanya akhirnya. Tetapi dengan satu syarat. Damar Pradipta Wiranegara segera mengangguk. "Apapun syaratnya?" Nirmala Ayu Wulandari menatapnya dalam-dalam. "Setelah semua ini berakhir, jangan pernah lagi memandang orang lain seperti dahulu. Jangan memandang saya, para pegawai di rumah ini, ataupun orang-orang yang benar-benar harus mendorong kursi roda setiap hari dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya. Berjanjilah bahwa hari-hari yang Anda habiskan di kursi roda itu mengajarkan sesuatu yang tidak akan pernah Anda lupakan." Tenggorokan Damar Pradipta Wiranegara terasa tercekat. "Saya berjanji, Nirmala," jawabnya lirih. "Demi hidup saya sungguh berjanji." Begitulah, di dalam ruang kerja yang remang-remang itu, seorang pria yang memiliki hampir segalanya dan seorang perempuan yang hidup sangat sederhana membentuk sebuah ikatan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi beberapa minggu sebelumnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sandiwara yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Di depan semua penghuni kediaman keluarga Wiranegara, Damar Pradipta Wiranegara tetap berperan sebagai pria lumpuh yang bergantung pada kursi roda. Sementara Nirmala Ayu Wulandari tetap menjadi pegawai rumah tangga yang setia merawat dan mendorong kursinya kemanapun ia pergi. Namun ketika tidak ada orang lain di sekitar, mereka menjadi rekan yang saling mempercayai. Nirmala Ayu Wulandari menceritakan semua percakapan yang didengarnya di lorong-lorong rumah, panggilan telepon ke Isya Larasati Hadinata, kunjungan diam-diam pria dari kantor hukum Pranoto Herekan, serta amplop-amplop yang terus berpindah tangan. Sementara itu Damar Pradipta Wiranegara mencatat setiap informasi dengan teliti. Sedikit demi sedikit menyusun gambaran lengkap tentang pengkhianatan yang sedang berlangsung. Di tengah penyelidikan itu, tanpa mereka sadari, sesuatu yang lain perlahan mulai tumbuh di antara keduanya. Setiap hari Damar Pradipta Wiranegara mulai menantikan saat Nirmala Ayu Wulandari masuk membawa nampan makanan. Bukan karena makanan itu sendiri, melainkan karena percakapan mereka. Perempuan itu sering bercerita tentang Arga Mahendra Wulandari, tentang kemajuan kecil yang diperoleh putranya selama menjalani terapi, dan tentang tawa bahagia anak itu setiap kali dibacakannya kisah petualangan bajak laut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Damar Pradipta Wiranegara benar-benar mendengarkan seseorang tanpa melirik jam, tanpa memikirkan rapat ataupun urusan bisnis. "Suatu hari nanti saya ingin bertemu dengan Arga Mahendra Wulandari," katanya pada suatu sore. Wajah Nirmala Ayu Wulandari langsung dipenuhi senyum hangat yang membuat seluruh raut wajahnya tampak lebih lembut. "Dia pasti akan sangat senang, Tuan. Saya sering bercerita tentang Anda kepadanya. Saya mengatakan bahwa di rumah tempat saya bekerja ada seorang pria pemberani yang juga sedang belajar untuk bangkit kembali." Damar Pradipta Wiranegara kembali merasakan perpaduan rasa malu dan syukur memenuhi dadanya. Perempuan itu bahkan mampu mengubah kebohongannya menjadi pelajaran tentang harapan bagi putranya. Namun ketenangan yang perlahan tumbuh itu tidak berlangsung lama. Ke Isya Larasati Hadinata, yang semakin tidak sabar mewujudkan rencananya, memutuskan mengambil langkah yang akan mengubah segalanya. Pada suatu sore yang cerah, ia mengadakan sebuah pertemuan di taman kediaman keluarga Wiranegara. Ia mengundang Ratih Puspaningrum Wiranegara, beberapa sahabat dekat keluarga, serta seorang penasihat hukum yang menurut penjelasannya akan membantu mengatur masa depan Damar Pradipta Wiranegara mengingat kondisi kesehatannya yang dianggap memprihatinkan. Dengan alasan agar Damar Pradipta Wiranegara dapat menikmati udara segar dan sinar matahari, ia meminta para pegawai membawa pria itu ke taman. Semua persiapan dilakukan dengan senyum sempurna yang menyembunyikan niat lain di baliknya. Saat Damar Pradipta Wiranegara didorong keluar oleh Nirmala Ayu Wulandari, ia langsung memahami bahwa pertemuan itu sama sekali bukan bentuk perhatian, melainkan sebuah jebakan yang telah dirancang dengan matang.
Di dekat air mancur taman telah menunggu Keisha Larasati Hadinata yang tampil anggun, Ratih Puspaningrum Wiranegara yang tetap berdiri tegak penuh wibawa, serta pria dari kantor hukum Pranoto Rekan yang membawa sebuah map dokumen di tangannya. Nirmala Ayu Wulandari menghentikan kursi roda lalu berdiri di belakang Damar Pradipta Wiranegara dengan satu tangan bertumpu mantap di bahunya. Sama seperti yang dilakukannya pada malam ketika sandiwara itu dimulai. Keisha Larasati Hadinata melangkah mendekat dengan senyum manis. "Damar," katanya lembut, "kami semua sangat memikirkan keadaanmu. Demi kebaikanmu, kami merasa bahwa dengan kondisi seperti sekarang akan lebih bijaksana jika ada seseorang yang dapat membantu mengelola semua urusanmu. Dan sebagai calon istrimu, akulah orang yang paling siap memikul tanggung jawab itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menandatangani beberapa dokumen ini," ujar pria dari kantor hukum Pranoto Rekan sambil membuka map dan menyusun berkas-berkas di atas meja kecil bersama sebuah pena. Damar Pradipta Wiranegara menatap dokumen-dokumen itu, lalu memandang ke Keisha Larasati Hadinata. Ia memutuskan untuk melanjutkan sandiwaranya sedikit lebih jauh demi melihat sejauh mana perempuan itu akan melangkah. Dengan suara lemah dan bergetar ia berkata, "Keisha, saya tidak yakin masih mampu memahami isi dokumen-dokumen ini. Sulit bagi saya untuk berpikir jernih. Bahkan memegang pena pun terasa berat." Keisha Larasati Hadinata segera menggenggam tangannya dengan kelembutan yang begitu dibuat-buat hingga membuat perut Nirmala Ayu Wulandari terasa mual. "Jangan khawatir, sayang," katanya manis. "Itulah gunanya saya berada di sini. Kamu cukup menandatangani bagian yang saya tunjuk. Selebihnya biar saya yang mengurus semuanya. Percayalah, ini demi kebaikanmu." Saat itulah Nirmala Ayu Wulandari tidak sanggup lagi menahan diri. Ia melangkah maju dengan penuh hormat, tetapi suaranya terdengar tegas. "Maaf jika saya lancang, Nyonya. Namun Tuan baru saja mengatakan bahwa beliau belum mampu memahami isi dokumen yang akan ditandatangani. Bukankah akan lebih baik jika proses ini menunggu sampai ada notaris atau pihak yang benar-benar netral mendampingi beliau agar hak-haknya tetap terlindungi?" Suasana taman langsung berubah sunyi. Keisha Larasati Hadinata perlahan memalingkan wajah ke arah Nirmala Ayu Wulandari. Senyum manisnya menghilang, berganti dengan tatapan tajam yang dingin. Ia tertawa kecil dengan nada penuh penghinaan. "Maaf," katanya sambil tersenyum sinis. "Sejak kapan orang yang tugasnya membersihkan rumah ikut mencampuri urusan keluarga kami?" Ia lalu menoleh kepada para tamu sambil menunjuk Nirmala Ayu Wulandari, berharap mereka ikut menertawakan perempuan itu. "Lihatlah, pegawai rumah tangga ini sekarang memberi pelajaran tentang hukum. Sebaiknya kamu mengurus pekerjaanmu sendiri dan menyerahkan urusan penting kepada orang-orang yang memang memiliki kedudukan." Ratih Puspaningrum Wiranegara hanya menundukkan kepala dengan wajah canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Salah seorang tamu, Fania Sekar Permatasari, melepaskan tawa kecil yang dipenuhi rasa tidak enak. Pria dari kantor hukum Pranoto Rekan hanya berdeham pelan. Sementara itu Nirmala Ayu Wulandari tetap berdiri di belakang kursi roda. Tangannya yang berada di atas bahu Damar Pradipta Wiranegara bergetar tipis. Ia menundukkan kepala dan memilih diam, menelan penghinaan itu di depan semua orang, sama seperti yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Namun kali ini ia tidak benar-benar sendirian. Dari atas kursi roda, dengan kepala tertunduk agar tak seorang pun melihat kobaran amarah di matanya, Damar Pradipta Wiranegara perlahan menggenggam erat sandaran kursi. Dalam hati ia telah mengambil keputusan. Ia sudah melihat semua yang perlu dilihat. Tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Kini tinggal satu hal yang tersisa, membuat semua orang di taman itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri siapa yang telah menghina perempuan berhati mulia, dan siapa yang akan bangkit untuk membelanya.
Matahari sore menyinari taman seolah tidak mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi di bawah cahaya sehangat itu. Keisha Larasati Hadinata masih tersenyum puas karena merasa berhasil mempermalukan Nirmala Ayu Wulandari di depan semua orang. Pria dari kantor hukum Pranoto Rekan kembali merapikan dokumen-dokumennya. Ratih Puspaningrum Wiranegara pura-pura sibuk memandangi bunga-bunga di taman, seakan tidak menyaksikan apapun. Sementara Nirmala Ayu Wulandari tetap berdiri dengan mata tertunduk dan jemarinya masih bergetar pelan di atas bahu Damar Pradipta Wiranegara, menyembunyikan luka hatinya sebagaimana selama ini ia selalu menyembunyikan segala penderitaan. Tidak seorang pun menduga apa yang akan terjadi berikutnya. Tak seorang pun membayangkan bahwa suasana tenang itu akan berubah dalam sekejap. Tiba-tiba Nirmala Ayu Wulandari mengangkat kepalanya. Bukannya mundur atau menerima penghinaan seperti biasanya, ia justru melakukan sesuatu yang membuat seluruh tamu menahan napas. Ia berlutut di hadapan Damar Pradipta Wiranegara, menggenggam kedua tangannya dengan kedua telapak tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja keras, lalu menatap lurus ke dalam matanya dengan keteguhan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. "Tuan," ucapnya lantang sehingga semua orang di taman dapat mendengarnya. "Saya tidak memiliki kekayaan, tidak mempunyai nama keluarga yang terpandang, dan tidak memiliki apapun yang menurut orang-orang di tempat ini pantas dibanggakan. Namun saya mempunyai sesuatu yang selama ini tidak pernah diberikan oleh siapapun di taman ini kepada Anda." Ia menggenggam tangan Damar Pradipta Wiranegara semakin erat. "Saya memberikan janji bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian. Entah Anda dapat berjalan ataupun tidak. Entah Anda masih memiliki semua kekayaan ini ataupun kehilangan segalanya. Bahkan jika esok hari rumah ini bukan lagi milik Anda dan yang tersisa hanyalah pakaian yang sedang Anda kenakan, saya tetap akan berada di sisi Anda. Karena ketika seseorang terjatuh, yang harus dilakukan bukan meninggalkannya, melainkan membantunya bangkit." Seluruh taman mendadak sunyi. Keisha Larasati Hadinata membuka mulut, tetapi tak satu kata pun keluar. Ratih Puspaningrum Wiranegara menoleh dengan wajah penuh keterkejutan. Para tamu saling berpandangan, terdiam, tersentuh, dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Lalu Nirmala Ayu Wulandari melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudah kusut dan direkatkan dengan selotip, kemudian meletakkannya di atas kedua kaki Damar Pradipta Wiranegara yang selama ini dianggap lumpuh. Dengan tangan yang gemetar ia berkata, "Ini adalah seluruh tabungan yang saya miliki, Tuan." Suaranya akhirnya pecah menahan tangis. "Saya mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk biaya terapi Arga Mahendra Wulandari, agar suatu hari nanti dia bisa menggunakan alat latihan yang membantunya belajar berdiri. Tetapi saya mendengar bahwa mereka ingin mengambil semua milik Anda, meninggalkan Anda tanpa apapun. Saya tidak sanggup hanya berdiri dia melihat seorang pria baik ditinggalkan hanya karena sudah tidak lagi menguntungkan bagi siapapun. Tolong terimalah. Memang tidak banyak, tetapi uang ini diperoleh dengan cara yang jujur dan diberikan oleh hati yang benar-benar tulus menyayangi Anda." Keheningan yang menyusul terasa begitu menyayat. Seorang perempuan yang hampir tidak memiliki apa-apa, yang setiap hari mendorong kursi roda sungguhan milik putranya, yang menabung sedikit demi memberi harapan agar anaknya kelak bisa berdiri, baru saja menyerahkan seluruh tabungannya kepada seorang miliarder. Bukan karena mengharapkan imbalan, bukan demi keuntungan, melainkan semata-mata karena belas kasih yang paling murni. Pada detik itulah seluruh sandiwara berakhir. Dengan kedua tangan gemetar dan mata yang dipenuhi air mata, Damar Pradipta Wiranegara tidak sanggup lagi menahan semuanya. Ia memeluk amplop itu erat di dadanya, lalu perlahan, sangat perlahan, di depan tatapan tak percaya seluruh orang yang hadir, mulai berdiri dari kursi rodanya. Gumaman kaget langsung menyapu seluruh taman.
Ratih Puspaningrum Wiranegara spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Pria dari kantor hukum Pranoto Ngerekan menjatuhkan map dokumennya ke tanah. Keisha Larasati Hadinata mundur selangkah dengan wajah sepucat kertas. "Damar," katanya terbata-bata. "Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak mungkin bisa berjalan." Damar Pradipta Wiranegara berdiri tegak dengan penuh keyakinan, memperlihatkan sosok utuh pria yang selama ini diyakini semua orang telah kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Ia menatap Keisha Larasati Hadinata lurus ke mata, dan kali ini suaranya tidak lagi bergetar. "Bukan saya yang tidak mampu berjalan, Keisha." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia segera berbalik ke arah Nirmala Ayu Wulandari, yang masih berlutut dengan wajah basah oleh air mata. Bahkan perempuan itu sendiri tidak pernah membayangkan bahwa Damar Pradipta Wiranegara akan memilih saat ini untuk mengakhiri sandiwaranya. Dengan penuh kelembutan, Damar Pradipta Wiranegara membungkuk, memegang kedua lengan Nirmala Ayu Wulandari, lalu membantunya berdiri. "Tolong, Nirmala," ucapnya dengan suara yang nyaris pecah karena haru. "Anda tidak perlu lagi berlutut di hadapan siapapun." Ia kemudian mengembalikan amplop tua itu ke tangan Nirmala Ayu Wulandari, menggenggam jemari perempuan tersebut agar tidak menolaknya. "Uang ini milik Anda. Uang ini milik Arga Mahendra Wulandari. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyentuh uang yang dikumpulkan seorang ibu demi melihat putranya memiliki kesempatan untuk berdiri." Setelah itu Damar Pradipta Wiranegara berbalik menghadap seluruh tamu yang masih membeku di tempat masing-masing. Tatapannya akhirnya berhenti pada Keisha Larasati Hadinata. Dengan suara lantang yang terdengar jelas di seluruh taman, ia berkata, "Selama ini kalian semua percaya bahwa saya mengalami kecelakaan dan menjadi lumpuh. Itu bohong. Tidak pernah ada kecelakaan. Saya sengaja berpura-pura tidak bisa berjalan." Terdengar seruan kaget dari para tamu. Damar Pradipta Wiranegara melanjutkan, "Saya melakukan semua ini karena bertahun-tahun yang lalu saya belajar bahwa uang mampu menarik senyuman palsu. Saya ingin mengetahui siapa yang mencintai diri saya sebagai manusia, dan siapa yang hanya mencintai kekayaan saya. Saya harus mengetahui jawabannya sebelum menikah, sebelum mengucapkan janji seumur hidup di hadapan Tuhan." Keisha Larasati Hadinata terus menggeleng sambil mundur beberapa langkah. "Damar, saya bisa menjelaskan. Semua ini hanya kesalahpahaman." Damar Pradipta Wiranegara perlahan mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang dapat melihatnya. "Kesalahpahaman?" katanya dingin. "Pada malam ketika saya terjatuh di taman ini, bukan Anda yang berlari menghampiri saya. Justru Anda yang mundur menjauh," kata Damar Pradipta Wiranegara dengan tatapan tajam. "Beberapa hari kemudian saya melihat Anda menyerahkan sebuah amplop kepada pria asing itu sambil menunjuk ke arah jendela kamar saya. Anda menyelinap ke ruang kerja saya, mencuri dokumen-dokumen penting milik saya, lalu menyewa orang ini," katanya sambil menunjuk pria dari kantor hukum Pranoto Rekan yang kini tergesa-gesa mengumpulkan mapnya, untuk mencari cara mengambil alih seluruh harta seseorang yang dianggap tidak berdaya sebelum pernikahan berlangsung. Suaranya semakin tegas, dipenuhi rasa sakit yang selama ini dipendam. "Yang Anda inginkan bukanlah menikah dengan seorang pria. Anda ingin menikahi kekayaannya. Bahkan ketika Anda mengira saya akan lumpuh seumur hidup, Anda tetap siap merampas semua yang saya miliki." Taman itu langsung dipenuhi bisik-bisik para tamu. Seorang wanita menutup mulutnya karena terkejut, sementara yang lain menggelengkan kepala dengan wajah penuh kemarahan. Tiba-tiba terdengar suara lain yang memecah keramaian. "Saya mendengar semuanya." Semua orang menoleh. Yang berbicara adalah Ratih Puspaningrum Wiranegara. Ibu Damar Pradipta Wiranegara yang sejak tadi memilih diam akhirnya melangkah maju.
Wajahnya pucat dan kedua matanya telah dipenuhi air mata. "Nak," katanya dengan suara bergetar, "maafkan ibu. Ibu juga telah meninggalkanmu. Pada malam saat kamu terjatuh, ibu tidak berlutut di sampingmu karena ibu lebih memikirkan pandangan orang daripada keselamatan anak ibu sendiri. Dan selama beberapa hari terakhir, ibu melihat perempuan ini," katanya sambil memandang Nirmala Ayu Wulandari, "merawatmu dengan kasih sayang yang bahkan tidak mampu diberikan oleh ibu sebagai orang tuamu. Ibu sungguh malu kepada diri sendiri. Ibu terlalu sibuk menginginkan menantu dari kalangan terpandang hingga lupa bahwa kebahagiaan anak sematawayang ibu jauh lebih berharga. Maafkan ibu." Hati Damar Pradipta Wiranegara seketika melunak. Ia menghampiri ibunya lalu memeluknya erat. Pelukan panjang yang perlahan menyembuhkan luka lama di hati keduanya. "Belum terlambat, Bu," bisiknya. "Kita semua masih memiliki kesempatan untuk berubah." Menyadari dirinya telah kehilangan semua dukungan, Keisha Larasati Hadinata mencoba melakukan pembelaan terakhir. "Ini semua sandiwara," teriaknya dengan suara tinggi yang dipenuhi kepanikan. "Dia yang menipu saya. Dia berpura-pura sakit. Saya adalah korban di sini." Namun tidak ada lagi yang mau mendengarkannya. Satu persatu para tamu memalingkan wajah darinya. Pria dari kantor hukum Pranoto Herekan segera meninggalkan taman dengan langkah tergesa-gesa tanpa sekalipun menoleh ke belakang, seolah berharap tidak pernah datang ke tempat itu. Ratih Puspaningrum Wiranegara, yang kini kembali berdiri dengan wibawa, menatap Keisha Larasati Hadinata dengan tenang namun tegas. "Saya rasa sudah waktunya Anda meninggalkan rumah ini, Nona Keisha Larasati Hadinata," ujarnya. "Dan saya menyarankan Anda pergi sebelum putra saya memutuskan menyerahkan persoalan ini kepada pihak yang berwenang." Keisha Larasati Hadinata membuka mulut hendak membalas, tetapi tidak menemukan satupun wajah yang masih berpihak kepadanya. Dengan pipi memerah karena marah dan malu, ia berbalik lalu melangkah pergi meninggalkan taman. Ketika gerbang besi menutup di belakangnya, keheningan yang tercipta terasa jauh lebih bermakna daripada ribuan kata. Damar Pradipta Wiranegara mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban yang menindih pundaknya benar-benar terangkat. Ia kemudian menoleh kepada Nirmala Ayu Wulandari, yang masih berdiri sambil memeluk erat amplop tabungannya di dada, seolah belum sepenuhnya memahami besarnya perubahan yang baru saja terjadi. Damar Pradipta Wiranegara berjalan mendekatinya. "Nirmala," katanya lembut, "apakah Anda menyadari apa yang baru saja Anda lakukan?" Nirmala Ayu Wulandari menundukkan kepala dengan rendah hati. "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Saya tidak sanggup diam. Maafkan saya jika saya telah melampaui batas sebagai seorang pegawai." Mendengar jawaban itu, hati Damar Pradipta Wiranegara terasa semakin tersentuh. "Melampaui batas?" ulangnya dengan suara yang mulai bergetar. "Nirmala, tanpa kekayaan, tanpa nama keluarga besar, Anda baru saja melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki seluruh harta di dunia ini untuk saya. Anda rela berlutut demi mengangkat saya kembali ketika semua orang lain justru ingin melihat saya jatuh." Ia menggenggam kedua tangan Nirmala Ayu Wulandari dengan penuh hormat. "Sepanjang hidup saya, tidak pernah ada orang yang bersedia memberikan satu-satunya hal yang benar-benar mereka miliki. Tetapi Anda baru saja menawarkan seluruh tabungan yang selama ini Anda simpan demi mewujudkan impian terbesar putra Anda." Nirmala Ayu Wulandari yang masih diliputi rasa haru tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap amplop tabungannya yang masih berada di dalam genggaman, lalu memandang Damar Pradipta Wiranegara yang kini berdiri tegak di hadapannya. Setelah itu pandangannya beralih kepada Ratih Puspaningrum Wiranegara, perempuan yang selama ini menjadi majikannya, yang kini menggenggam kedua tangannya dengan penuh hormat layaknya seorang sahabat.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan, Nirmala Ayu Wulandari merasakan bahwa kebaikan yang selama ini sering diabaikan ternyata mampu mengubah dunia di sekelilingnya. Namun tepat ketika semua orang mulai percaya bahwa badai telah berlalu dan taman kembali dipenuhi ketenangan, telepon genggam Nirmala Ayu Wulandari berdering. Ia melihat layarnya. Panggilan itu berasal dari Pusat Rehabilitasi Anak Harapan Bunda. Dengan jantung berdebar, ia segera menjawab. Semakin lama ia mendengarkan, warna wajahnya semakin memucat. Amplop yang masih berada di tangannya terlepas begitu saja dan jatuh ke atas rumput. Lututnya mendadak kehilangan tenaga. Nirmala, Damar Pradipta Wiranegara segera menghampirinya sambil memegang kedua bahunya. Apa yang terjadi? Apa yang mereka katakan? Nirmala Ayu Wulandari mengangkat wajahnya yang dipenuhi ketakutan. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar ia berbisik, Arga Mahendra Wulandari, Tuan putra saya, dia dilarikan ke unit gawat darurat. Mereka bilang kalau bantuan tidak segera datang mungkin dia tidak akan selamat. Amplop berisi seluruh tabungannya masih tergeletak begitu saja di atas rumput sementara tubuh Nirmala Ayu Wulandari gemetar hebat dengan telepon yang masih menempel di telinganya. Damar Pradipta Wiranegara segera menopang tubuhnya sebelum ia benar-benar terjatuh. Lihat saya, katanya lembut tetapi tegas. Tarik napas. Ceritakan apa yang terjadi. Dengan wajah yang dipenuhi kepanikan, Nirmala Ayu Wulandari menjawab terbata-bata. Napas Arga Mahendra Wulandari semakin sesak. Dia dibawa ke klinik darurat terdekat, tetapi di sana tidak ada dokter spesialis maupun peralatan yang dibutuhkan. Mereka harus segera memindahkannya ke rumah sakit yang lebih lengkap. Tetapi biaya pemindahan seperti itu, saya tidak sanggup membayarnya, Tuan. Saya tidak punya cara untuk menyelamatkan anak saya. Untuk pertama kalinya sejak Damar Pradipta Wiranegara mengenalnya, perempuan yang selalu memikul penderitaannya dalam diam itu benar-benar hancur. Ia jatuh berlutut di atas rumput sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang ibu yang takut kehilangan satu-satunya anak. Damar Pradipta Wiranegara tidak membutuhkan waktu sedetik pun untuk mengambil keputusan. Itu tidak akan terjadi, katanya dengan keyakinan yang membuat Nirmala Ayu Wulandari perlahan mengangkat kepalanya. Dengarkan saya. Putra Anda tidak akan dibiarkan tanpa pertolongan. Selama saya masih bernapas, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan sebuah nomor dengan sangat cepat. Kini ia bukan lagi pria yang berpura-pura tak berdaya di atas kursi roda. Ia kembali menjadi pemimpin grup perhotelan Samudra Nusantara, seseorang yang mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan satu panggilan. Namun kali ini kekuatan itu tidak digunakan untuk memperbesar keuntungan, melainkan untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Dr. Bagas Adinugraha Santoso, katanya begitu sambungan tersambung. Saya membutuhkan bantuanmu sekarang juga. Bukan untuk saya. Ini adalah permintaan terpenting yang pernah saya sampaikan kepadamu. Seorang anak sedang mempertaruhkan hidupnya. Kumpulkan tim terbaik yang kita miliki. Siapkan seluruh fasilitas spesialis di Rumah Sakit Medika Cendekia Jakarta. Kirim ambulans terbaik lengkap dengan seluruh peralatan yang dibutuhkan. Saya tidak peduli berapapun biayanya. Semua tanggung jawab ada pada saya. Dan tolong cepatlah. Setelah menutup telepon, Damar Pradipta Wiranegara kembali menghadap Nirmala Ayu Wulandari. Ia masih duduk di atas rumput memandangnya seperti seseorang yang sedang menyaksikan keajaiban. Ia mengulurkan tangannya dengan senyum yang menenangkan. Bangunlah, katanya pelan. Kita akan menjemput putra Anda. Air mata terus mengalir di pipi Nirmala Ayu Wulandari. Tuan, saya tidak akan pernah mampu membalas semua ini.
Saya tidak mungkin sanggup membayar bantuan sebesar ini. Damar Pradipta Wiranegara justru ikut berlutut di hadapannya di atas rumput tanpa sedikit pun memedulikan jas mahal yang dikenakannya ataupun pandangan para tamu yang masih menyaksikan semuanya. Ia menatap kedua mata perempuan itu dengan penuh ketulusan. "Nirmala, dengarkan saya baik-baik. Beberapa saat yang lalu Anda rela menyerahkan seluruh tabungan yang Anda kumpulkan demi masa depan Arga Mahendra Wulandari untuk menolong seseorang yang bahkan sebenarnya tidak sakit. Anda berlutut di depan semua orang demi membela saya. Sekarang izinkan saya membalas meski hanya sebagian kecil dari pelajaran yang telah Anda berikan kepada saya. Ini bukan belas kasihan. Ini adalah keadilan. Ini adalah hal paling sederhana yang seharusnya dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya." Ia menggenggam tangan Nirmala Ayu Wulandari dengan mantap lalu membantunya berdiri. "Sekarang masuklah ke mobil. Arga Mahendra Wulandari sedang menunggu kita." Pada saat itu, tangan seorang pegawai rumah tangga yang kasar karena kerja keras bertaut erat dengan tangan seorang pengusaha besar. Tidak ada lagi perbedaan kedudukan di antara mereka. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling menguatkan di atas halaman kediaman keluarga Wiranegara, tempat yang baru saja menjadi saksi pelajaran paling berharga tentang kemanusiaan. Beberapa saat kemudian mobil melaju membelah jalanan Jakarta dengan kecepatan tinggi, membawa mereka menuju harapan yang paling mereka nantikan. Ratih Puspaningrum Wiranegara bersikeras ikut mendampingi mereka. Perempuan yang beberapa hari sebelumnya masih begitu khawatir terhadap penilaian orang lain itu kini duduk di samping Nirmala Ayu Wulandari, menggenggam erat tangannya sambil terus membisikkan kata-kata penghiburan layaknya sahabat lama. "Semuanya akan baik-baik saja, Nak," katanya lembut. "Putra saya selalu mengerahkan segala kemampuannya ketika ingin menyelamatkan seseorang. Putra Anda sekarang berada di tangan orang-orang terbaik." Nirmala Ayu Wulandari membalas genggaman itu sambil terus berdoa dalam hati. Bibirnya bergerak tanpa suara sepanjang perjalanan, ketika jalan-jalan sederhana perlahan berganti menjadi jalan utama kota hingga akhirnya mobil memasuki gerbang terang Rumah Sakit Medika Cendekia Jakarta, tempat Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso telah menunggu di depan pintu bersama sebuah berangkar dan tim medis yang telah siap siaga. Segalanya berlangsung begitu cepat. Ambulans yang membawa Arga Mahendra Wulandari tiba hanya beberapa menit kemudian, dan bocah itu langsung dibawa menuju ruang penanganan khusus. Nirmala Ayu Wulandari berlari mengikuti berangkar sejauh yang diizinkan, lalu berhenti tepat di depan pintu ruang tindakan dengan kedua tangan saling menggenggam erat di depan dada. "Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk putra Anda, Bu," ujar Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso dengan ketenangan seorang dokter yang juga menyimpan belas kasih. "Percayalah. Sekarang semuanya bergantung pada kami dan pada semangat hidup anak Anda. Dan saya merasa anak itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun." Pintu ruang tindakan pun tertutup rapat, dan dimulailah penantian. Penantian yang sunyi, bentuk penderitaan yang sudah sangat akrab bagi Nirmala Ayu Wulandari. Ia duduk di salah satu kursi lorong rumah sakit dengan tubuh meringkuk kecil, tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu yang baru saja menelan seluruh dunianya. Damar Pradipta Wiranegara duduk di sampingnya. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong. Ia hanya tetap berada di sana, menemani dalam diam, menghadirkan dirinya sebagaimana Nirmala Ayu Wulandari pernah menemaninya setiap malam ketika ia berpura-pura menjadi pria yang tak berdaya. Beberapa saat kemudian Ratih Puspaningrum Wiranegara datang membawa segelas air hangat dan meletakkannya perlahan ke tangan Nirmala Ayu Wulandari yang masih gemetar. "Minumlah sedikit, Nak," katanya penuh kasih. "Putramu akan membutuhkan ibunya tetap kuat ketika nanti dia membuka mata." Nirmala Ayu Wulandari menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Pandangannya tetap tertuju pada pintu ruang perawatan. Setelah beberapa lama ia berkata lirih tanpa menoleh, "Tahukah Anda, Tuan?
Seumur hidup saya selalu diberitahu bahwa orang seperti saya tidak berarti apa-apa. Bahwa kami hanya ada untuk bekerja, membersihkan, merawat, lalu menghilang tanpa pernah benar-benar dilihat. Tetapi hari ini, di taman rumah Anda, untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengarkan saya. Ia menoleh kepada Damar Pradipta Wiranegara dengan mata yang dipenuhi air mata. Kalau Arga Mahendra Wulandari keluar dari ruang itu dengan selamat, kalau Tuhan mengembalikannya kepada saya bersumpah akan menghabiskan sisa hidup saya mengajarinya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Bahwa kebaikan itu benar-benar ada, karena saya sudah melihatnya sendiri. Tenggorokan Damar Pradipta Wiranegara terasa tercekat. Dengan suara mantap ia menjawab, dia akan keluar dari ruangan itu. Dan Anda sendiri yang akan mengajarkan semua itu kepadanya. Waktu berjalan begitu lambat, seolah setiap menit berubah menjadi berjam-jam. Cahaya matahari perlahan menghilang dari balik jendela lorong, digantikan lampu-lampu rumah sakit yang menyala satu persatu. Nirmala Ayu Wulandari tidak pernah meninggalkan kursinya. Damar Pradipta Wiranegara pun tetap berada di sisinya. Di kursi seberang, Ratih Puspaningrum Wiranegara tanpa sadar ikut menengadahkan doa bagi seorang anak yang bahkan baru dikenalnya hari itu, dengan keyakinan yang selama ini ia kira telah hilang dari hatinya. Hingga akhirnya pintu ruang tindakan terbuka. Dokter Bagas Adinugraha Santoso keluar dengan jas dokter yang kusut dan wajah yang memperlihatkan kelelahan setelah berjuang menyelamatkan nyawa seorang anak. Nirmala Ayu Wulandari langsung berdiri seketika. Napasnya tertahan, matanya mencari jawaban pada wajah sang dokter sebelum satu kata pun terucap. Bu Nirmala Ayu Wulandari, ujar Dokter Bagas Adinugraha Santoso pelan. Dokter, tolong katakan, bisiknya dengan tubuh gemetar. Tolong katakan sekarang juga. Sang dokter membiarkan beberapa detik berlalu, lalu senyum tipis yang penuh kelegaan perlahan menghiasi wajahnya. Putra Anda adalah seorang pejuang, katanya. Dia tiba tepat pada waktunya. Kami berhasil menstabilkan kondisinya. Sekarang dia sudah melewati masa kritis dan berada di luar bahaya. Seluruh lorong rumah sakit seakan kembali bernapas. Nirmala Ayu Wulandari spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu tubuhnya tertekuk karena tangisan yang pecah tanpa mampu ditahan lagi. Namun kali ini bukan tangisan keputusasaan, melainkan tangisan kelegaan yang begitu besar hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Damar Pradipta Wiranegara segera menopang tubuh Nirmala Ayu Wulandari, dan perempuan itu pun bersandar di bahunya sambil menangis sejadi-jadinya. Meluapkan seluruh ketakutan yang selama bertahun-tahun dipendam karena takut kehilangan satu-satunya orang yang paling dicintainya. Terima kasih, ulangnya berkali-kali, tanpa lagi tahu apakah ucapan itu ditujukan kepada Dokter Bagas Adinugraha Santoso, kepada Damar Pradipta Wiranegara, atau kepada Tuhan yang selama ini terus didoakannya. Masih ada satu hal lagi, ujar Dokter Bagas Adinugraha Santoso, membuat semua orang kembali memandang ke arahnya. Setelah kami melakukan pemeriksaan menyeluruh menggunakan peralatan yang tersedia di sini, kami menemukan bahwa kondisi kaki Arga Mahendra Wulandari ternyata tidak seperti yang pernah didiagnosis sebelumnya. Dengan penanganan yang tepat, terapi yang berkelanjutan, dan pendampingan yang benar, putra Anda memiliki peluang nyata untuk belajar berjalan suatu hari nanti. Jalannya memang panjang dan tidak mudah, tetapi pintu harapan yang selama ini tertutup kini telah terbuka. Napas Nirmala Ayu Wulandari seolah berhenti. Impian yang selama ini hanya berani dibisikkan kepada putranya setiap sore, impian yang bahkan ia sendiri hampir tidak berani percayai, kini berubah menjadi kemungkinan yang nyata. Dengan mata penuh air mata ia memandang Damar Pradipta Wiranegara, namun tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa perlu penjelasan, pria itu memahami seluruh isi hatinya. Arga Mahendra Wulandari akan mendapatkan semua yang dibutuhkannya, kata Damar Pradipta Wiranegara dengan penuh keyakinan. Terapi terbaik,
dokter spesialis terbaik, waktu yang diperlukan, semuanya akan tersedia. Dan ini bukan karena saya sedang berbelas kasihan. Ia menatap Nirmala Ayu Wulandari dengan senyum hangat. Dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini Anda bukan lagi pegawai di rumah saya. Nirmala Ayu Wulandari terkejut dan menatapnya bingung. Tuan, apakah saya diberhentikan? Damar Pradipta Wiranegara menggeleng sambil tersenyum. Senyum yang membuat wajahnya tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak. Saya justru ingin memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Saya akan mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak seperti Arga Mahendra Wulandari dan keluarga-keluarga yang setiap hari mendorong kursi roda sungguhan tetapi tidak pernah mendapat perhatian. Dan saya tidak mengenal seorang pun yang memiliki hati, martabat, dan kebijaksanaan sebesar Anda untuk memimpin yayasan itu. Anda telah mengajarkan kepada saya pelajaran yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia bisnis. Sekarang saya ingin Anda mengajarkan pelajaran itu kepada masyarakat luas. Air mata kembali membasahi pipi Nirmala Ayu Wulandari. Namun kali ini bukan lagi air mata ketakutan ataupun kesedihan. Yang memenuhi hatinya adalah perasaan yang telah lama hilang hingga hampir ia lupa namanya. Harapan. Dengan suara lirih yang polos seperti seorang anak kecil, ia bertanya, apakah saya benar-benar akan melihat Arga Mahendra Wulandari berjalan suatu hari nanti? Damar Pradipta Wiranegara mengangguk mantap. Kita akan berdiri bersama pada hari ketika dia melangkahkan kaki pertamanya. Saya berjanji. Ratih Puspaningrum Wiranegara kemudian mendekat. Dengan kerendahan hati yang beberapa hari lalu mustahil dimilikinya, ia menggenggam kedua tangan Nirmala Ayu Wulandari. Dan saya juga ingin ikut membantu, katanya tulus. Kalau perempuan tua yang pernah begitu sombong ini masih bisa melakukan sesuatu yang baik, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan memperbaiki semua kesalahan saya. Dan saya ingin memulainya bersama putra Anda. Ketiga orang itu, seorang pengusaha yang pernah berpura-pura jatuh demi menemukan kebenaran, seorang ibu sederhana yang mengajarkan arti kasih tanpa syarat, dan seorang perempuan tua yang berhasil menemukan kembali nuraninya. Berdiri berdampingan di lorong rumah sakit Medika Cendekia Jakarta. Dipersatukan oleh seorang anak kecil yang sedang tertidur lelap tanpa mengetahui bahwa dirinya telah mengubah kehidupan mereka untuk selamanya. Di balik pintu ruang perawatan, Arga Mahendra Wulandari bernapas dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nirmala Ayu Wulandari menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang mulai dipenuhi bintang, lalu berbisik kepada seseorang yang telah lama tiada tetapi masih selalu hadir di dalam hatinya. Apakah kau melihatnya? Aku sudah bilang bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia memang membuat kita menunggu, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sejak hari itu, kediaman keluarga Wiranegara perlahan berubah. Rumah besar yang dahulu dipenuhi kesunyian dan kesedihan, tempat Damar Pradipta Wiranegara sering menangis sendirian dalam gelap, kini dipenuhi kehangatan keluarga dan tawa yang tulus. Di pusat perubahan itu terdapat sebuah kursi roda sungguhan yang setiap pagi meluncur menyusuri taman, didorong oleh tangan-tangan yang tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan penuh tawa dan harapan, karena Arga Mahendra Wulandari kini tinggal bersama mereka. Sejak hari pertama, Damar Pradipta Wiranegara telah bersikeras mengenai satu hal. Seorang anak tidak bisa pulih hanya dengan obat-obatan, katanya. Dia juga membutuhkan rumah yang dipenuhi kasih sayang. Kesembuhan seorang anak tidak hanya datang dari obat-obatan, kata Damar Pradipta Wiranegara. Dia juga membutuhkan sebuah rumah yang dipenuhi kasih sayang. Karena itulah kamar di lantai bawah yang dahulu menjadi tempat lahirnya sebuah kebohongan kini berubah menjadi ruangan paling hangat di kediaman keluarga Wiranegara. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar karya Arga Mahendra Wulandari. Rak-raknya dipenuhi buku-buku petualangan bajak laut kesukaannya,
dan setiap sudutnya dipenuhi tawa seorang anak yang untuk pertama kalinya dalam hidup memiliki ruang untuk merasa benar-benar bahagia. Nirmala Ayu Wulandari bukan lagi pegawai rumah tangga yang tidak pernah dipedulikan. Dengan ketelitian dan ketulusan yang sama seperti ketika dahulu ia merawat setiap sudut rumah, kini ia memimpin Yayasan Tangan Penopang. Yayasan yang didirikan untuk membantu anak-anak seperti Arga Mahendra Wulandari serta keluarga-keluarga yang selama ini menunggu kesempatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia kepada mereka. Setiap pagi ia menyambut para ibu yang kelelahan mendorong kursi roda anak-anak mereka, para ayah yang hampir kehilangan harapan, dan keluarga-keluarga yang yakin bahwa tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Kepada setiap orang yang datang, ia selalu menatap mata mereka, menggenggam tangan mereka, lalu mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi semboyan resmi yayasan itu. Di sini, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan ketika terjatuh. Di sini, kita saling membantu untuk bangkit. Ratih Puspaningrum Wiranegara, yang mengejutkan semua orang, justru menjadi sukarelawan paling rajin di yayasan tersebut. Perempuan yang dahulu hanya memikirkan gengsi dan pandangan masyarakat kini menghabiskan sore-sorenya membacakan dongeng kepada anak-anak, menyiapkan makanan ringan, bahkan menghafal nama setiap anak yang datang berobat. Suatu sore, ketika ia dan Nirmala Ayu Wulandari sedang menyusun mainan-mainan sumbangan, ia berkata lirih, "Saya sudah membuang terlalu banyak tahun untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak berarti. Saya tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang seharusnya kita pilih sejak awal. Anda telah mengembalikan sesuatu yang saya kira telah hilang selamanya, yaitu keinginan untuk menjadi orang yang benar-benar baik." Sementara itu Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso menjadi dokter utama Yayasan Tangan Penopang. Dokter yang dahulu pernah membantu menyembunyikan sebuah kebohongan kini mengabdikan seluruh pengetahuan dan kemampuannya untuk melawan penderitaan yang sungguh nyata. Suatu hari ia berkata kepada Damar Pradipta Wiranegara, "Saya pernah menyimpan sebuah rahasia yang hampir membuat hati saya dipenuhi rasa bersalah. Namun lihatlah apa yang akhirnya lahir dari semua itu. Kadang-kadang, dari kesalahan terbesar justru tumbuh kebaikan yang paling besar." Kedua sahabat yang telah tumbuh bersama sejak kecil itu kemudian saling berpelukan erat, pelukan yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah melewati jalan panjang penuh luka dan berhasil keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Tentang Keisha Larasati Hadinata, tidak banyak lagi kabar yang terdengar. Ia meninggalkan Jakarta. Ketiga orang itu, seorang pengusaha yang pernah berpura-pura jatuh demi menemukan kebenaran, seorang ibu sederhana yang mengajarkan arti kasih tanpa syarat, dan seorang perempuan tua yang berhasil menemukan kembali nuraninya, berdiri berdampingan di lorong Rumah Sakit Medika Cendekia Jakarta, dipersatukan oleh seorang anak kecil yang sedang tertidur lelap tanpa mengetahui bahwa dirinya telah mengubah kehidupan mereka untuk selamanya. Di balik pintu ruang perawatan, Arga Mahendra Wulandari bernapas dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nirmala Ayu Wulandari menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang mulai dipenuhi bintang, lalu berbisik kepada seseorang yang telah lama tiada tetapi masih selalu hadir di dalam hatinya. "Apakah kau melihatnya? Aku sudah bilang bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia memang membuat kita menunggu, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita." Sejak hari itu, kediaman keluarga Wiranegara perlahan berubah. Rumah besar yang dahulu dipenuhi kesunyian dan kesedihan, tempat Damar Pradipta Wiranegara sering menangis sendirian dalam gelap, kini dipenuhi kehangatan keluarga dan tawa yang tulus. Di pusat perubahan itu terdapat sebuah kursi roda sungguhan yang setiap pagi meluncur menyusuri taman, didorong oleh tangan-tangan yang tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan penuh tawa dan harapan, karena Arga Mahendra Wulandari kini tinggal bersama mereka. Sejak hari pertama, Damar Pradipta Wiranegara telah bersikeras mengenai satu hal. Seorang anak tidak bisa pulih hanya dengan obat-obatan, katanya. Dia juga membutuhkan rumah yang dipenuhi kasih sayang.
Kesembuhan seorang anak tidak hanya datang dari obat-obatan, kata Damar Pradipta Wiranegara. Dia juga membutuhkan sebuah rumah yang dipenuhi kasih sayang. Karena itulah kamar di lantai bawah yang dahulu menjadi tempat lahirnya sebuah kebohongan kini berubah menjadi ruangan paling hangat di kediaman keluarga Wiranegara. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar karya Arga Mahendra Wulandari. Rak-raknya dipenuhi buku-buku petualangan bajak laut kesukaannya, dan setiap sudutnya dipenuhi tawa seorang anak yang untuk pertama kalinya dalam hidup memiliki ruang untuk merasa benar-benar bahagia. Nirmala Ayu Wulandari bukan lagi pegawai rumah tangga yang tidak pernah dipedulikan. Dengan ketelitian dan ketulusan yang sama seperti ketika dahulu ia merawat setiap sudut rumah, kini ia memimpin Yayasan Tangan Penopang. Yayasan yang didirikan untuk membantu anak-anak seperti Arga Mahendra Wulandari serta keluarga-keluarga yang selama ini menunggu kesempatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia kepada mereka. Setiap pagi ia menyambut para ibu yang kelelahan mendorong kursi roda anak-anak mereka, para ayah yang hampir kehilangan harapan, dan keluarga-keluarga yang yakin bahwa tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Kepada setiap orang yang datang, ia selalu menatap mata mereka, menggenggam tangan mereka, lalu mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi semboyan resmi yayasan itu. Di sini, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan ketika terjatuh. Di sini, kita saling membantu untuk bangkit. Ratih Puspaningrum Wiranegara, yang mengejutkan semua orang, justru menjadi sukarelawan paling rajin di yayasan tersebut. Perempuan yang dahulu hanya memikirkan gengsi dan pandangan masyarakat kini menghabiskan sore-sorenya membacakan dongeng kepada anak-anak, menyiapkan makanan ringan, bahkan menghafal nama setiap anak yang datang berobat. Suatu sore, ketika ia dan Nirmala Ayu Wulandari sedang menyusun mainan-mainan sumbangan, ia berkata lirih, "Saya sudah membuang terlalu banyak tahun untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak berarti. Saya tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang seharusnya kita pilih sejak awal. Anda telah mengembalikan sesuatu yang saya kira telah hilang selamanya, yaitu keinginan untuk menjadi orang yang benar-benar baik." Sementara itu Dr. Bagas Adi Nugraha Santoso menjadi dokter utama Yayasan Tangan Penopang. Dokter yang dahulu pernah membantu menyembunyikan sebuah kebohongan kini mengabdikan seluruh pengetahuan dan kemampuannya untuk melawan penderitaan yang sungguh nyata. Suatu hari ia berkata kepada Damar Pradipta Wiranegara, "Saya pernah menyimpan sebuah rahasia yang hampir membuat hati saya dipenuhi rasa bersalah. Namun lihatlah apa yang akhirnya lahir dari semua itu. Kadang-kadang, dari kesalahan terbesar justru tumbuh kebaikan yang paling besar." Kedua sahabat yang telah tumbuh bersama sejak kecil itu kemudian saling berpelukan erat, pelukan yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah melewati jalan panjang penuh luka dan berhasil keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Tentang Keisha Larasati Hadinata, tidak banyak lagi kabar yang terdengar. Ia meninggalkan Jakarta, membawa serta seluruh rencana, pengacara, dan senyum-senyum palsunya. Damar Pradipta Wiranegara tidak pernah mengejarnya melalui jalur hukum, meskipun ia memiliki semua bukti untuk melakukannya. Hukuman terberat bagi seseorang yang tidak pernah mampu mencintai dengan tulus, katanya suatu hari, adalah harus menjalani hidup bersama dirinya sendiri. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi menyebut nama perempuan tersebut, bukan karena masih menyimpan kebencian, melainkan karena hatinya telah dipenuhi oleh hal-hal yang jauh lebih bermakna. Ada satu hal yang sama sekali tidak pernah diperhitungkannya ketika dahulu menyusun rencana untuk menguji kesetiaan calon istrinya. Hal yang tidak pernah tercantum dalam strategi manapun ataupun dalam perhitungan bisnisnya. Ia jatuh cinta. Bukan kepada gaun mewah, bukan kepada kecantikan yang sempurna, melainkan kepada perempuan yang rela berlutut demi mengangkatnya ketika semua orang lain berharap ia jatuh. Kepada perempuan yang rela menyerahkan seluruh tabungannya tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Kepada perempuan yang tanpa sadar mengajarkannya bahwa kekayaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar ia mampu memberi kepada orang lain.
Namun Damar Pradipta Wiranegara, setelah merasakan sendiri pahitnya cinta yang penuh kepentingan, tidak pernah ingin terburu-buru. Ia tidak menghadiahi Nirmala Ayu Wulandari perhiasan mahal ataupun janji-janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia memberikan 3 hal yang paling berharga bagi perempuan itu: waktu, rasa hormat, dan keyakinan bahwa Arga Mahendra Wulandari akan selalu menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Hari demi hari pun berlalu di antara sesi terapi, cerita-cerita sebelum tidur, sarapan bersama, serta kesibukan mengelola yayasan tangan penopang. Perlahan tetapi pasti, 2 orang yang pernah sama-sama dilukai oleh kehidupan belajar kembali untuk mempercayai, mencintai, dan membuka hati mereka kepada masa depan. Yang akhirnya mengucapkan apa yang selama ini hanya disimpan di dalam hati justru adalah Arga Mahendra Wulandari, dengan kejujuran khas seorang anak kecil. Suatu sore, ketika ia dan Damar Pradipta Wiranegara sedang merakit kapal bajak laut bersama, bocah itu bertanya polos, "Tuan Damar, apakah Anda menyayangi ibu saya?" Damar Pradipta Wiranegara terdiam sambil memegang salah satu bagian kapal mainan itu. "Mengapa kamu bertanya begitu, jagoan?" Arga Mahendra Wulandari hanya mengangkat bahu. "Karena setiap kali ibu masuk ruangan, senyum Anda selalu berbeda. Dan saya juga ingin kalian tetap bersama. Kalau begitu kita akan menjadi sebuah keluarga." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Kalau begitu nanti saya juga punya seseorang yang bisa mengajak saya memancing sungguhan." Hati Damar Pradipta Wiranegara seketika dipenuhi kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Kamu benar-benar menginginkan itu?" tanyanya dengan suara serak. "Kamu ingin kita menjadi keluarga?" Arga Mahendra Wulandari mengangguk sekuat tenaga dengan kepolosan seorang anak berusia 8 tahun. Malam itu juga, di bawah langit bertabur bintang, Damar Pradipta Wiranegara berbicara dengan Nirmala Ayu Wulandari di taman yang sama, tempat ia dahulu berpura-pura terjatuh dan tempat ia kini berdiri sebagai pribadi yang jauh lebih utuh. Tidak ada cincin mewah, tidak ada pidato panjang, hanya 2 tangan yang kembali saling menggenggam seperti pada hari ketika mereka pertama kali saling mempercayai. Mereka berjanji akan membangun bersama sebuah rumah yang selama ini tidak pernah diberikan oleh kehidupan kepada keduanya. Namun kehidupan masih menyimpan hadiah yang paling indah. Hadiah itu datang pada sebuah pagi yang tampak biasa. Pagi yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa sebentar lagi segalanya akan berubah. Setelah berbulan-bulan menjalani terapi, latihan, jatuh bangun, dan terus mencoba tanpa menyerah, Arga Mahendra Wulandari berdiri di ruang rehabilitasi Yayasan Tangan Penopang di antara batang-batang penyangga yang selama ini membantunya berlatih. Hari itu ada cahaya yang berbeda di matanya. "Bu," katanya pelan, "lepaskan tangan saya." Nirmala Ayu Wulandari langsung menggeleng. "Belum, sayang." Namun Arga Mahendra Wulandari tersenyum tenang. "Lepaskan, Bu. Saya ingin mencoba sendiri. Saya ingin ibu melihatnya." Nirmala Ayu Wulandari memandang Damar Pradipta Wiranegara, sementara Damar Pradipta Wiranegara menoleh kepada Ratih Puspaningrum Wiranegara. Dengan napas yang tertahan, mereka bertiga perlahan mundur beberapa langkah. Arga Mahendra Wulandari menggenggam kedua batang penyangga, menarik napas panjang sebagaimana yang telah diajarkan oleh para terapis, lalu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya melepaskan satu tangan, kemudian tangan yang lain. Tubuhnya bergetar hebat. Semua ototnya menegang. Dan akhirnya ia melangkahkan satu kaki ke depan. Hanya satu langkah. Langkah yang masih goyah, belum sempurna, tetapi menjadi langkah terindah yang pernah disaksikan ruangan itu. Nirmala Ayu Wulandari langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa mampu dibendung lagi. Tangisan yang telah ditunggu sepanjang hidupnya akhirnya menjadi kenyataan. Putranya,
Anak yang dahulu dinyatakan tidak akan pernah mampu berjalan, kini berdiri dengan kekuatannya sendiri. Kamu berhasil, sayang, serunya sambil berlari memeluk Arga Mahendra Wulandari sebelum tubuh kecil itu kehilangan keseimbangan. Kamu melakukannya. Kamu sudah melangkah. Itu langkah pertamamu. Bocah itu tertawa dan menangis bersamaan. Aku bisa berjalan, Bu. Ibu lihat? Ibu benar-benar melihatku? Dengan mata yang juga dipenuhi air mata, Damar Pradipta Wiranegara ikut berlutut di samping mereka, memeluk ibu dan anak itu dalam satu pelukan hangat. Di sudut ruangan, Ratih Puspaningrum Wiranegara menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Pada saat itu, seluruh penderitaan masa lalu, pengkhianatan, kemiskinan, penghinaan, dan kesepian, seolah menemukan maknanya, karena semuanya telah mengantarkan mereka menuju satu momen yang sempurna. Seorang anak yang akhirnya berdiri, seorang ibu yang kembali percaya kepada harapan, dan sebuah keluarga yang lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Malam itu kediaman keluarga Wiranegara dipenuhi tawa hingga larut. Ketika semua orang akhirnya tertidur, Nirmala Ayu Wulandari berjalan seorang diri menuju taman. Ia mendongak memandangi langit yang dipenuhi bintang, menarik napas panjang, lalu tersenyum dengan kedamaian yang memenuhi seluruh jiwanya. Dia berhasil, sayang, bisiknya kepada seseorang yang telah tiada tetapi selalu terasa dekat di hatinya. Arga Mahendra Wulandari akhirnya bisa berjalan. Aku sudah berjanji kepadamu, dan janji itu akhirnya terpenuhi. Ia menghapus air matanya, tetapi kali ini bibirnya tetap tersenyum. Dan sekarang kami tidak lagi sendirian. Kami menemukan orang-orang baik. Orang-orang yang mau melihat kami ketika seluruh dunia memilih berpaling. Tahukah kamu apa yang akhirnya kupelajari? Kadang-kadang saat kita merasa sudah jatuh ke titik paling bawah, kehidupan sebenarnya tidak sedang menghancurkan kita. Kehidupan sedang mempersiapkan kita untuk bangkit jauh lebih tinggi daripada yang pernah kita bayangkan. Dari balik jendela rumah, tanpa mengganggu keheningan itu, Damar Pradipta Wiranegara memandang Nirmala Ayu Wulandari dalam diam. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa perempuan sederhana yang dahulu pernah dianggapnya tidak lebih dari bagian biasa di dalam rumah itu sebenarnya adalah orang terkaya yang pernah dikenalnya. Sebab tangan yang selalu mengangkat orang lain, meskipun tidak memiliki banyak harta, tidak akan pernah kosong dari kekayaan hati. Maka, di rumah yang kini dipenuhi cinta sejati, tempat belas kasih mengalahkan keserakahan, tempat kerendahan hati menundukkan kesombongan, dan tempat seorang anak kecil mengajarkan begitu banyak orang dewasa arti sesungguhnya dari keberanian untuk bangkit, tiga jiwa yang pernah sama-sama terluka akhirnya menemukan satu-satunya kekayaan yang benar-benar berharga, memiliki satu sama lain. Hingga hari ini, setiap kali seorang anak berhasil melangkahkan kaki pertamanya di Yayasan Tangan Penopang, selalu ada seseorang yang menceritakan kisah tentang seorang pegawai rumah tangga yang dahulu tidak pernah dipedulikan dan seorang pengusaha kaya yang harus berpura-pura terjatuh agar akhirnya belajar bagaimana bangkit sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena ada kalanya sebuah kejatuhan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sama sekali baru.